Udah mulai ya? Oke, aku mulai. Sorry, ini kok masuk nih? Kok nggak usah aja berarti ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak lemes nih kayaknya nih, ciwi-ciwinya nih. Coba saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, oke. Biar afdol ya 3 kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasirli amri walul uhdata min lisani yafqahu qawli. Oke, pertama-tama mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nih, saya Rizhar Eman Karunia Akbar. Mungkin juga teman-teman sudah hafal ya. Biasa dipanggil Akbar ya, Mas Akbar gitu ya. Saya ini selaku pendiri dari salah satu sebuah usaha rintisan ya, bernama Fishantren Indonesia yang sekarang berbasis atau berlokasi di lingkungan pesantren ya di Sulaimaniyah Bogor. Dan juga bagian dari tim Minapoli sebagai sales and expansion gitu ya. Jadi sore hari ini insya Allah nih saya akan mengajak teman-teman ya atau menemani teman-teman ngabuburit ya. Ya benar, ngabuburit sambil menunggu berbuka puasa, akan memimpin nih acara program kajian yang sebenarnya juga diinisiasi nih sama dari teman-teman Minapoli nih, khususnya tim marketing ya. Tim marketing ya. Dan memang sebenarnya ini adalah salah satu rangkaian program atau acara yang sebenarnya memang sudah kita rutinkan nih setiap minggunya ya, yang kita sebut tuh dengan Minapoli Mengaji. Minapoli Mengaji. Gitu, jadi memang inisiasinya ini mau banyak banget nih sebenarnya di bulan Ramadan. Kayak sahur on the road gitu-gitu ya. Buka bersama on the road gitu ya. Pokoknya di on the road aja di jalanan gitu ya. Ngapain juga gitu kan. Tapi yang bisa kami realisasikan memang di bulan Ramadan ini adalah kajian Ramadan dengan hashtag sebenarnya yang saya buat kemarin, yang muda yang mendalami ilmu agama. Kalau Minapoli juga sebenarnya ada hashtagnya juga tuh ya, yang muda yang berbudidaya ikan maksudnya. Kalau yang ini yang muda yang mendalami ilmu agama, dengan tema mengejar malam Lailatul Qadar, yang insya Allah akan disampaikan oleh orang yang luar biasa nih di samping saya nih, sahabat saya, guru saya, orang alim, sahabat surga, sahabat surga, Bapak Ustadz Abi Muhammad Korni Syawab, bener ya? Biasa dipanggil Abi Korni ya. Jadi kalau misalnya di seminar nih ya, sebelum dikasih ke pemateri itu moderatornya membacakan CV singkat nih. Wih, CV singkat betul ya. Secara singkat aja mungkin dari sudut pandang saya gitu ya. Abi Korni ini luar biasa, masih sangat muda, sangat belia gitu ya. Sudah menghafal Quran ya, 30 juz ya. Dalam waktu hanya berapa? 8 bulan, luar biasa. 8 bulan, bayangkan di umur segini gitu ya. Saya nggak mau menyebut umurnya, takutnya pada ini ya, kalian yang muda-muda nih di umur segini kok saya masih begini gitu kan. Abi ini sudah bisa menghafal Quran 30 juz sudah 8 bulan gitu ya. Jadi menyelesaikan sekolah pesantrennya ya di tahun 2015 Bi ya. Ini di mana Bi? Di Sulaimaniyah Medan ya. Lalu melanjutkan studinya 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun di Turki, lalu mengabdi 2 tahun di Turki ya. Di Turki juga di kantor pusat ya, di kantor pusat. Lalu di tahun 2020 kembali ke 2021 ya, 2021 kembali ke Indonesia untuk mengajar, mengabdi, ikut membantu menyebarkan Sulaimaniyah ya di Indonesia. Gitu, mungkin prolognya gitu aja. Setelah ini monggo Abi dipersilahkan waktunya. Jadi gini, mungkin ini Bi, pertama-tama bisa mengenalkan diri dulu sedikit, terus mengenalkan sedikit mengenai Sulaimaniyah Bi ya.
Sulaimania secara ringkas saja, summary-nya. Setelah itu mungkin dilanjutkan dengan materinya. Nanti di akhir mungkin di jam 17.15 mungkin ya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Insya Allah mungkin tanya jawabnya agak banyak gitu ya. Monggo silakan Abi Korni. Tes 1 2. Tes. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Pak Ruli. Saya mulai kajian kita dengan usul yang diajarkan guru kita, Pak. Silahkan kita baca semua 1 surah Al-Fatihah, 3 surah Ikhlas. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, Jami Silsilah Sadat Khasatan Asy-Syaikh Sulaiman Hilmitunahan Qaddasallahu sirrahul aziz. Ayat 1 Fatihah, 3 Ikhlas Syarif. Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal anbiya'i wa fahmal awliya bikaramika ya akramal akramin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihubbi dzatika tahassanna ya Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah haqqan wa sidqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik, Mas Akbar terima kasih. Yang saya hormat Pak Ruli, terima kasih sudah mengajak saya untuk belajar dengan mas-masnya, dengan mbak-mbaknya di dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah dikenalkan Mbak, Pak, Mas, nama saya Korni. Alhamdulillah 2018 saya sudah menyelesaikan pendidikan Islam tingkat tinggi di Istanbul. Setelah itu alhamdulillah saya ngajar Mas, ngurusin anak-anak Asia Pasifik di Turki. Angkatan pertama saya Pak Ruli kebetulan sudah jadi dosen, Pak. Murid pertama saya sudah dosen di UIN Cirebon, ada yang udah jadi kepala pesantren di Subang. Tuh. Angkatan kedua saya tahun kedua sekarang sudah jadi abi kayak saya, sudah ngajar di Sulaiman Indonesia. Angkatan ketiga yang telah saya ajar di Indonesia 2021 sudah ke Turki alhamdulillah. Angkatan keempat sekarang sudah selesaikan hafalan. Yang kelima insya Allah ini saya anggap Minapoli angkatan kelima saya, Pak. Nggak punya santri saya soalnya sekarang. Baik, saya sekarang tugas di Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Alhamdulillah Sulaimaniyah ini pondok pesantren berbasis tahfiz Quran. Di Indonesia sudah ada 81. Kita menggunakan sistem tahfiz Turki Utsmani, di mana saat menghafal Al-Quran itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Alhamdulillah dengan sistem Turki Utsmani kita bisa selesai di bawah 1 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah ada 81 cabang di Indonesia dengan 6.000 santrinya. Setiap tahunnya, tahun terakhir, tahun ini ada 6.200 yang mendaftar. Cuman kita tidak bisa mengambil semua karena keterbatasan bangunan kita. Hanya 1.100 orang yang diambil dari seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan Sulaimaniyah sendiri, Mbak, Mas, Pak Ruli sudah ada di 132 negara. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Jerman, di negara-negara yang lain juga ada. Kita tugasnya nggak ada yang lain-lain, bukan finansial dan yang lain. Kita hanya berusaha menciptakan banyak generasi. Karena guru kita bilang, kalau ingin membangun sesuatu, itu bukan dengan menghancurkan para pencurinya, bukan malah menangkap para orang jahatnya, tapi mendidik generasi bangsanya dengan generasi akhlak dan agama Islam. Gitu. Bahkan ketika kalian membangun suatu peradaban akan tetapi tidak membangun generasinya, maka generasi yang kalian tidak bangun itu akan menghancurkan peradaban yang kalian bangun. Kira-kira Pak. Baik, Mbak, langsung saja ke tema yang diberikan kepada saya. Izinkan saya sebelum itu kita akan membahas tentang tadrij, Mas Akbar, Pak Ruli. Mungkin pembahasan saya kali ini Mbak, banyak yang mungkin kita belum dengar. Ada dalam Islam namanya tadrijan. Mbak yang di dalam sudah pernah dengar belum, Mbak, tadrij? Belum ya? Masnya tadrij, Mas, sudah pernah dengar? Tadrij dari dalam agama Islam ada namanya tadrij dari kata darroja, derajat. Allah Subhanahu wa taala ketika ngajarin kita, ngasih kita tanggung jawab itu ada derajat-derajatnya, Pak.
Pertama kali orang yang belum masuk Islam Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu ya ayyuhan nasu aminu. Wahai orang-orang yang manusia, berimanlah. Itu level pertama. Ketika dia sudah beriman, ayatnya ganti. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salatlah kamu, naik nih level 2. Ketika dia sudah salat, Allah kasih ganti lagi ayatnya. Dalam artian ayat yang membebani tanggung jawab kita. Allah ganti warka'u ma'ar raki'in. Duduklah, ruku'lah bersama-sama orang-orang yang sujud. Dalam artian apa? Khusyuk dalam salatnya. Ketika sudah khusyuk, maka ada lagi. Jadi dalam Islam, Mbak, Mas di sini, itu ada namanya level-level itu tadi, tadris, bukan kasta nih, bukan seperti orang Hindu. Ada orang yang bilang, ngapain sholat, nggak usah dipaksa. Apa dalilnya? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam ibadah, dalam agama tidak ada. Benar, tapi ayat tadi itu bukan kepada orang Muslim, orang yang belum Muslim. Ketika dia sudah masuk, dia lain lagi. Ketika sudah masuk, lain lagi. Ketika sudah masuk, lain lagi. Jadi ketika sudah naik tingkatnya satu persatu, Mbak, Mas, itu kita bakal kayak kita naik sebuah gedung. Lantai 1 lihatnya cuma parkiran doang, halaman doang. Naik ke lantai 2, pemandangannya agak lebih luas sedikit daripada lantai 1. Naik ke lantai 3, pemandangannya sudah luas lagi. 4, itu lebih luas lagi. 5, lebih pandangannya lebih jauh lagi. Ini mungkin saya kasih simpel nih, Mas. Kayak orang baru masuk ke Winopoli nih. Tugasnya mungkin Pak Ruli kasih yang biasa aja. Sudah agak lama, sudah mengerti, sudah profesional, Pak Ruli naikkan. Bapak kasih tugas yang beda dan caranya beda. Ya kan Pak Ruli ya, cara mentreatnya beda. Dia udah terbiasa naik lagi, kasih tugas yang lebih beda lagi, ngetreatnya lebih beda lagi. Nah, udah naik lagi seperti itulah. Ketika kita mikirin diri sendiri, Pak Ruli mikirkan kita yang ini beda-beda kepala. Kira-kira kayak gitu. Dalam Islam ada nama tadrijan, Mas, Mbak. Kenapa saya sampaikan gini? Saya di sini ntar bukan ceramah, Mbak. Saya atau Mas Pak, saya pengen kita bareng-bareng mikir. Karena insya Allah saya yakin yang ada di sini semua, yang ada di Zoom, kita adalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi saya tidak perlu menjejelkan materi, Pak. Kalau ceramah di masjid, ceramah di mana-mana, itu kita jejel materi. Kasih aja materinya. Terima, enggak terima. Tapi pada pertemuan kali ini saya pengen ngajak kita semua berpikir. Karena kita sudah di level, bukan hanya menerima materi, tapi kita harus berpikir. Kita harus menjiwai. Supaya apa? Supaya kelakuan kita ini tidak sama dengan orang yang dalam artian baru mu'alaf masuk Islam. Gitu. Baik, kita bahas tentang apa tadi Mas Akbar? Dikasihnya saya? Meraih malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajri." Allah berfirman ketika di dalam ayat Al-Qur'an itu ada sebabnya, Pak Ruli. Enggak ujuk-ujuk tiba. Itu ada sebab kejadian yang sebab itu berlanjut sampai hari kiamat. Sebabnya itu gini. Rasulullah SAW dikasih tahu sama malaikat bahwasanya umurnya umat Nabi itu alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Kemudian Rasul sudah Isra Miraj, Mbak, Mas. Ini saya kembali lagi tidak menjadikan materi, kita biar berpikir bareng-bareng nih. Kita menjiwai nih. Jiwai kejadian ini, kejadiannya sangat luar biasa. Kalau tidak menjiwai, maka cuma sekedar materi yang nggak bakal dilakuin. Ya, tapi kalau kita menjiwai kenapa ini terjadi dan lain-lain, ya, maka insya Allah kita akan istiqomah. Contoh kayak belajar sejarah nih Pak di sekolah. Apa pentingnya sejarah supaya menjiwai? Dibilang sama guru saya dulu, orang yang tidak belajar sejarah itu bagaikan seorang kapten yang nggak tahu koordinat, pilot nggak tahu baca koordinat, dia lurus aja nggak tahu belok-belok, nggak tahu tujuannya. Nah, maka perlu kita mengkaji sebabnya tadi, kenapa itu ayatnya turun. Supaya kita menjiwai, sebagaimana kita kalau udah nonton film pahlawan, menjiwai kakekku dulu berperang bagai ini, terus ada rasa menggebu-gebu, nah kita harus kaji nih sebab-sebabnya, Mas, Mbak yang di dalam. Waktu itu ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya umurnya umat Nabi Nuh itu 950 tahun, kemudian nu'urida ila Rasulullah SAW hayata wa urida hayatu ummatihi sabiqah
ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjukkan nih umat yang sebelumnya berapa nih umurnya. Fara'a hayata ummatihi, dan dia lihat, Allah tunjukkan juga nih umur-umurnya kita ini, umat-umatnya qasiran, qasir artinya pendek. Kemudian gini, Allah tunjukkan umat-umat sebelumnya itu panjang, kemudian umat-umatnya sendiri itu pendek. Terus Rasulullah SAW bersedih, Pak. Ini saya tanya nih, ya kita interaksi aja, Pak, biar kita sama-sama itu ya, insya Allah. Apa gimana? Yang di dalam? Oh, mikrofonnya mati. Nggak apa-apa, dibuka aja, Mas. Ya, insya Allah. Baik, lanjut ya. Oke. Rasulullah SAW sedih pas lihat umat yang sebelumnya umurnya panjang nih, umatnya sendiri umurnya pendek, terus sedih. Saya tanya Mas Akbar dulu nih, yang samping saya yang deket. Rasulullah sedih kenapa, Mas Akbar? Nggak apa-apa nih. Nah, saya pinjemin mikrofonnya. Kenapa sedih? Karena apa tadi pertanyaan, Bi? Rasul umatnya sebelumnya, umat sebelum itu 950 tahunan. Umat Nabi cuman ya 63 tahun, 70 tahun apa ini. Tapi Rasulullah sedih langsung. Karena di umur yang pendek mereka perbandingannya dengan teman-teman yang umurnya lebih panjang harusnya bisa lebih mengamalkan ya amalan-amalan seperti itu. Mbaknya ada yang mau wakilin? Bapak yang di dalam, saya ulangin pertanyaannya nih, Mbak. Saya di kelas kayak gini ya, Pak Ruli. Gue bilang saya di kelas pun kayak gini, jadi saya anggap ini angkatan kelima saya. Baik, Mama yang di dalam nih, Mbak. Rasul itu orangnya kuat, Pak Ruli. Orang Rasul tuh gigih, gak pernah takut. Lawan 313 lawan 1000 orang, Rasul gak takut, gak gentar. 1000 lawan 3000 pun Rasul gak gentar. Tapi ketika lihat umat sebelumnya itu lebih panjang daripada umatnya sendiri, Rasul sedih. Kira-kira saya tanya nih ya, Mbak, siapa yang megang mikrofon di sana? Kira-kira kenapa, Mbak? Ayo loh. Ayo, gak apa-apa diwakilin, gak apa-apa salah, gak ada yang hukum, Mbak. Gak nyala ya? Oke, jawabannya yang sering kita dengar. Saya kasih jawaban yang mungkin nggak terpikirkan sama kita. Kira-kira ini Pak Ruli, kita bilanglah harga surga 1 juta ini, bila tasbih. Cuman ini kita pikirin aja ya, biar lebih ngerti. Terus uang kita ada 1.250.000. Perlu nggak kita sedih? Perlu nggak sedih, Mas? Harganya 1 juta nih, kita punya uang 1.250.000. Perlu nggak kita sedih? Nggak sedih, orang udah bisa tuh beli. Kebalikannya, harganya cuma 1 juta, harganya 1 juta. Tapi kita cuma punya uang 500.000. Sedih nggak, Mas? Artinya apa, Bi? Rasul lihat amalnya umat Nabi SAW kita ini belum cukup untuk masuk surga, makanya sedih, Pak. Bukan masalah umurnya, bukan masalah banyak-banyakannya. Kalau tadi amal kita sudah cukup saja, mungkin Rasul tidak bakal bersedih. Tapi karena nggak cukup, Rasulullah bersedih. Terus Rasulullah mikir, oke deh, aku nih sebagai orang yang berpengaruh masih hidup sampai sekarang. Malaikat Jibril datang kepadaku ngasih salam. Ya wahai Muhammad, ada kesalam, ada kesejahteraan, ada doa, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu dan umatku. Rasulullah mikir, nanti kalau aku meninggal, kira-kira umatku dapat rahmatnya lagi atau enggak? Saya yakin ya, Mbak, di sini kisah ini baru kita dengar bareng-bareng, Mbak. Karena ini dikisahkan oleh kitab Tafsir Ruhul Bayan, satu kitab tafsir yang lumayan detail, yang jarang dikaji di Indonesia. Baik. Yang pertama Rasul sedih karena lihat umat sebelumnya itu panjang, umur kita pendek, dan dia sedih tahu belum cukup nih. Yang kedua dia mikir, kalau aku meninggal, kira-kira Rasul Allah Subhanahu wa taala tetap enggak sih ngasihin aku yang kayak gini? Akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawakan, wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih, Allah memerintahkanku menurunkan ayat ini kepadamu. Kemudian malaikat Jibril
membacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfisyahr. Sungguh aku telah turunkan ayat Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Allah nanya gini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nanti kalau baca Al-Quran terus baca artinya, Allah nanya nih, apakah sama antara orang yang tidak tahu dan tahu? Atau apakah engkau tahu wahai Muhammad, apakah malam Lailatul Qadar? Itu kita diajarkan, mbak-mbak, mas-mas, Allah nggak butuh jawaban. Saking nggak ada yang bisa ngasih tahu selain Allah, makanya Allah tanyakan. Pertanyaan tidak perlu jawaban namanya. Apakah engkau mengetahui wahai Muhammad, apakah malam Lailatul Qadar itu? Terus nggak pasti jawabannya tidak tahu. Allah langsung ngasih tahu nih, langsung balas jawabannya sendiri. Lailatul Qadari khairun min alfisyahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Baik. 83 tahun 4 bulan ini mbak-mbak, mas-mas, di dalamnya nggak ada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau ada, nggak mungkin dong 1000 jadi berkali lipat deh kayak MLM. Tapi dia malam yang tidak ada di dalamnya malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bilang itu lebih baik, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun para malaikat, turun para roh Allah di malam tersebut biizni rabbihim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam kesejahteraan bagi mereka hiya matla'il fajar, sampai waktu subuh. Saya ceritakan tadi mbak-mbak, mas-mas, supaya ini jadi muhasabah dulu kita nih. Rasul langsung lihat. Kita nggak bisa lihat nih. Rasul langsung lihat. Amal kita belum cukup. Ya. Kemudian Allah kasih itu. Memang itu walam yu'ti man qablah, belum diberikan kepada sebelum kita. Jadi ini saya akan kasih satu lagi nih cara berpikir nih, Pak, sebelum saya masuk lagi kepada itu. Pemberian Allah itu namanya rezeki. Ma yasuqullahu ta'ala ilal hayawani fayakulu. Allah kasih kepada kita segala sesuatu, makan, minum, pakaian, dan lain-lain, umur. Itu masih rezeki, Pak. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Orang makan, maaf cakap, minum miras, minuman keras, itu tetap rezekinya dia. Orang yang non-Islam makan khinzir ataupun maaf cakapnya B2, itu juga rezeki. Karena nggak ada di antara kita yang bisa hidup di muka bumi kecuali Allah masih ada kasih rezeki sama kita. Kan tidak ada orang yang meninggal kecuali ketika di muka bumi sudah habis rezekinya. Kembali lagi, rezeki itu ada halal, ada haram, Pak Ruli, Mas Akbar. Allah kasih, misalnya saya kasih gambar nih biar simple. Kasih 1 juta lagi biar gampang nih. Itu belum nikmat. Sampai sekarang kita kan alhamdulillah ya Allah ini nikmat darimu. Itu belum nikmat, mbak-mbak, mas-mas. Itu masih kemungkinan bisa membawa kita ke neraka. Contoh, Allah kasih anak sama kita. Nanti yang mbak-mbaknya mau nikah, yang sudah nikah Pak Ruli, ya kan? Oh, ini karunia dari Allah. Belum. Itu Allah kasih. Tapi apakah menjadi karunia ataupun jadi bala, itu masih di tangan kitanya. Kalau anaknya kita didik dengan hal yang baik, maka jadi karunia kita. Kalau tidak, maka tidak jadi karunia kita. Uang Allah kasih sama kita foya-foya, maka bukan jadi karunia. Kira-kira gitu ya. Jadi setiap apa yang Allah kasih kita, apa yang kita punya, kita harus mikirin nih, ini kira-kira dikasih karena jadi nikmat atau jadi sesuatu yang bawa hal yang buruk bagi aku nih. Gitu. Sama seperti malam Lailatul Qadar, Allah nggak kasih kepada orang sebelum kita. Allah kasih kepada orang Nabi Muhammad. Terus kita harus mikir, ini bisa jadi nikmat atau tidak? Baik ya. Lalu apa sih malam Lailatul Qadar itu? Kita sudah ya, saya ngajak kita bareng-bareng supaya mandang kita ini benar butuh. Maka saya bilang saya nggak ngasih materi gini, Pak. Saya ngajak hati kita bareng-bareng mikir. Kita benar sebutuh itu gitu. Rasul udah lihat sendiri. Lalu apa malam Lailatul Qadar? Pak Ruli, Mas Akbar, saking dahsyatnya, Pak. Wa kullu tasbihatin fi hadhil lailati. Tasbih subhanallah doang tuh. Subhanallah itu kama tasbihal malaikata fis sama. Itu bagaikan tasbihnya para malaikat di langit. Subhanallah doang di malam tersebut. Wa kullu raq'atin, dan setiap rakaat yang kita kerjakan
itu adalah ampunan daripada api neraka kita. Kemudian setiap takbir Allahu Akbar doang, ini simpelnya doang. Rasul kasih contoh kecil-kecil nih. Takbirnya doang itu bagaikan pahalanya sebagai haji yang mabrur. Wa kullu ayatin yukra, setiap ayat yang kita baca alif lam mim doang, setiap hurufnya Allah ganjarkan dengan pahala orang yang berperang di jalan Allah. Wah, saking luar biasanya. Karena saking luar biasanya tadilah, ya, saking luar biasanya tadilah, kemudian Nabi Muhammad senang, alhamdulillah ada solusi untuk umatku. Dikisahkan dalam hadis, mbak-mbak, mas-mas, di hari kiamat nanti yang saya ceritakan kemarin Mas Akbar, ada dua orang, mbak. Satu umurnya 400 tahun dari kaum Bani Israel. Satu umurnya 40 tahun nih. Kemudian ditimbang. Lebih banyak yang 40 tahun. Enggak logika dong. 40 tahun, 400 tahun. Yang 40 lebih banyak dari yang 400. Kemudian protes yang 400. Ya Allah kok bisa nih? Gue hidup lebih banyak nih daripada nih orang gitu. Kok bisa-bisanya dia lebih gede gajinya saya gitu. Daripada aku nih yang udah 400 tahun. Allah menjawab kepada tersebut, ketahuilah ada namanya ukubati muajjalat. Ukubati muajjalat, bayaran cash. Bahasa kerennya bayarnya cash. Sebelum-sebelumnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi yang lain itu ketika dianya buat salah dikasihnya cash, Pak. Langsung dikasih petir, hilang. Langsung dikasih bencana, hilang. Bayarannya cash. Kata Allah, kamu melakukan ibadah karena takut dibayar cash langsung. Takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini orang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nggak ada ukubatu muajjalat. Kita kan nggak ada, Pak. Dosa kita buat dosa, itu kita dapat dampaknya 2 tahun, 3 tahun. Bahkan dampaknya nggak ditujukan sama Allah di dunia. Dampaknya disimpan di akhirat. Ini orang, karena dia tidak merasa bahwa dia pengen diazab, dalam artian dia tidak beribadah bukan karena takut azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang dia dapat itu lebih besar daripada yang kamu dapatkan. Ini pelajaran hidup juga, Pak, dalam mendidik. Kita dulu ngaji pas kecil, kamu nih kalau nggak dicubit, dilibas, dia bla bla bla. Akhirnya kita belajar itu karena keterpaksaan. Efeknya hafalannya cuma sebentar. Beda yang belajar itu dibawa bahagia. Kira-kira. Kembali lagi. Ya. Saya ulangin, Mbak. Pak Ruli, Mbak-mbak yang di dalam. Kita sudut pandangnya bukan sudut pandang orang biasa lagi nih. Insya Allah kita mungkin udah di level kedua, udah di level ketiga. Kita bukan masalah sholat lagi, tapi udah masalah khusyuk atau tidaknya sholat. Kita insya Allah ya. Ya gitu. Yang di dalam juga insya Allah setuju. Terus kita rasakan tadi seberapa Rasulullah takutnya. Rasul itu orang yang kuat, orang yang benar-benar gigih, nggak pernah takut sama siapapun, tapi sedih waktu itu. Bukti belum cukup nih kita. Kemudian Allah kasih suatu malam yang sangat luar biasa, malam yang lebih besar daripada 1000 bulan, yang lebih hebat daripada 1000 bulan dikasih kepada kita yang belum dikasih kepada orang-orang sebelum kita. Sudah? Maka tugas kita, kemudian saya jelasin dulu malam Lailatul Qadarnya dulu nih Mas Akbar. Tanazzalul malaikatu, dan turun malaikat, warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya kan? Baik. Turun malaikat-malaikat, seluruh malaikat di muka langit, muka langit. Seluruh malaikat di langit Allah turunkan ke muka bumi. Saking luar biasanya malam itu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada di malam tersebut. Saking luar biasanya Allah turunkan semua, Pak. Termasuk malaikat Jibril pun Allah perintahkan tancapkan liwaul ahdar, bendera hijau. Islam itu terkenal dengan bendera hijau, Pak. Hijau itu ditanamkan di atas Ka'bah, kita nggak bisa lihat ya, mungkin jangan cari di Google. Nama malaikat Jibril nanam bendera hijau di atas Ka'bah nggak bakal kelihatan. Tapi pada malam itu menunjukkan saking luar biasanya rahmat Allah, Allah akan memberikan ampunan, Allah akan mengabulkan doa, Allah akan memberikan hal yang di luar akal biasa kita. Termasuk juga kepada malaikat itu saking mereka luar biasa antusiasnya, mereka turun ke muka bumi sampai dinamakan Lailatul Qadar. Qadar artinya sempit, Pak, sebenarnya. Qadar itu artinya sempit. Sempit saking banyaknya malaikat yang ada di muka bumi, jadi terasa sempit. Makanya dinamakannya Lailatul Qadar. Kemudian Allah di ayat selanjutnya mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan
pada mereka sampai pada waktu fajar. Salam di sini adalah jawaban pertanyaan Rasul tadi. Apakah aku, umatku bakal dapat kesejahteraan ketika aku sudah meninggal? Jawabannya apa? Salamun ya hatta matla'il fajar. Sampai hari kiamat nanti, insya Allah, Allah akan memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Baik, paham sampai sini ya? Kira-kira Pak? Saya ulangi lagi nih, ini harus diresapin nih. Karena kalau kita cuma tahu malam Lailatul Qadar, kerjaan kita itu lebih capek Pak. Urusan kita tuh kalau kita alibikan lebih banyak. Alasan untuk kita tidak berbuat itu jauh lebih banyak. Tapi kalau kita sudah meyakini dan kita merasa nasihat itu ataupun ilmu-ilmu itu bagaikan alkohol Pak. Kalau orangnya tidak merasa dia luka, orangnya nggak luka nih, disiramin alkohol cuma rasanya dingin doang. Tapi ketika dia luka, sedikit aja nggak banyak, sedikit aja disiramin, maka langsung terasa. Gitulah. Kalau kita merasa benar-benar kita sangat butuh banget, kita kayak Rasulullah tadi sedih banget, ya Allah gimana nih, gitu. Sedikit aja sentuhan dari luar itu bisa berakibat dan sangat bagi kita, Pak. Kembali ini dalam ilmu filsafat Islam juga dijelaskan, sentuhan dari luar itu tidak banyak efeknya seperti orang-orang yang sentuhannya dari dalam. Tuh. Kemudian malam Lailatul Qadar sudah kita sangat luar biasa kan. Kita jelaskan apa-apa saja fadilahnya, apa saja yang akan terjadi, kira-kira gambarannya seperti itu. Terus pasti pertanyaan selanjutnya nih, ya, biar nanti kalau ada yang nanya pertanyaannya di luar tema nih, saya kasih sedetail mungkin, biar ada kesempatan untuk nanya Pak, insya Allah. Bi, kapan jadinya nih malam Lailatul Qadar nih, pertanyaannya nih, udah nih kita udah percaya nih, baik, kami udah yakin banget, bayangin aja, baca satu ayat Alif Lam Mim, Allah langsung balas dengan ibadah pahalanya, gozin, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak main-main loh Mbak. Ada satu yang Rasulullah nggak kasih izin. Ketika Rasulullah SAW suruh perang, terus ada sahabat yang pura-pura sakit izin, Allah langsung turunkan ayat yang mengenai orang tersebut, orang munafik. Perang itu nggak ada ampun-ampunnya. Ketika Allah bilang kita hari ini perang di Badar, kita hari ini perang di Uhud, itu nggak ada sama sekali konsekuensinya misalnya Rasul, ini izin nih, aku masih ada anakku sakit, nggak ada. Rasul nggak pernah kasih izin, di urusan lain Rasulullah kasih izin. Tapi ketika berurusan perang itu Rasul nggak pernah izin. Yang sok izin, sok sakit dan yang lain-lain, Allah langsung turunkan ayat itu. Mereka adalah orang-orang munafik. Kita pikir yang nggak dibuat munafik, maka yang buat ganjarannya sebegitu besar Pak. Saking mulianya kalau meninggal orang perang nggak perlu dimandikan Pak. Dengan kain bajunya dia turunin aja langsung dikuburin aja, nggak usah pakai kapan saking mulianya. Di akhir malam ini satu ayat Al-Quran itu bisa mendapatkan pahala tersebut. Satu takbir bisa mendapatkan pahalanya orang-orang yang haji mabrur. Saya juga ini hanya mulut saya yang bisa menjelaskan. Dalam artian segini yang saya bisa jelaskan. Apakah aslinya seperti itu? Pasti berkali-kali lipat dari sini. Cuman ini yang digambarkan oleh kita melalui penjelasan ulama-ulama kita. Sangat luar biasa. Oke Bi, paham nih? Lalu kapan nih ceritanya? Kapan malam tuh? Ya, kita sampai sekarang kan 10 malam terakhir. 20 malam terakhir, ganjil, 17 Ramadan. Saya akan bahas dulu isu-isu yang ada. Contoh di Indonesia nih Mbak, Mas. Kita dipercaya malam nuzulul Quran itu 17 Ramadan. Kalau udah nuzul Quran, malam Lailatul Qadar. Karena di dalam malam Lailatul Qadar lah turun Al-Quran. Di Indonesia terkenalnya apa? 17 Ramadan, malam nuzulul Quran. Apa sebabnya? Ini ada sebabnya Pak. Dulu Rasulullah SAW perang Badar itu pada 17 Ramadan. Besok harinya langitnya cerah, subuhnya, kemudian hawanya dingin. Pas paginya Rasulullah mengatakan, sahabatku tadi malam itu malam Lailatul Qadar. Baik, itu kata itu. Isu pertama jawabannya itu. Terus yang malam 27 Ramadan bagaimana nih Bi? Apakah kita harus mempercayai penuh nih? Yang menjadi alasan terkenalnya 27 Ramadan itu sebagai malam Lailatul Qadar Mbak Mas, itu di dalam ayat tadi, inna anzalnahu dari bismillah, itu ada 30 kalimat Mas Akbar. Nanti kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna anzalna fi lailati al-qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Itu ada 30. Dan kalimat kedua tujuhnya
adalah hiya. Hiya artinya apa? Hiya itu dia. Salamun maka penuh dengan keberkahanmu, keselamatan. Apa? Siapa? Hiya, dia. Siapa dianya? Malam Lailatul Qadar. Makanya dari situ kita diajarkan bahwasanya yang terkenal adalah 27 Ramadan. Tapi kembali lagi mbak-mbak, mas-mas, ini pelajaran nanti mungkin banyak tiba-tiba pengen nih baca hadis-hadis tentang hari kiamat. Pengen lagi baca hadis-hadis tentang ini gitu. Itu jadi dalam ayat jadi gini. Oh, silakan. Baik. Tunggu sebentar aja, Mak, biar semuanya dapat bareng. Oh gitu. Cek. Baik, Mas Akbar, izin lanjutkan ya Pak Ali. Di mana tadi saya terakhir? Hiya, baik. Kita lanjut dari hiya nih. Pak, saya ulangi lagi nih. Saya kembali lagi. Kenapa ini nggak ada ketawa-tawanya seperti ceramah biasa? Saya kembali lagi bilang dari awal. Ceramah yang ada ketawanya, yang ada hiburannya itu untuk khalayak umum. Saat yang awal boleh, atasannya boleh, lepas atasannya boleh. Karena kalau discussion gini nggak ada yang dengar. Tapi saya bilang, insya Allah, Mas Akbar bilang ini insya Allah teman-teman saya teman-teman baik semua. Dan saya insya Allah yakinan seperti itu. Maka kita udah harus mikir nih gimana nih yang seriusnya. Makanya saya ngajak kita bareng-bareng semua, cara berpikir, bukan materinya lagi. Lanjut ya. Di dalam hidup ini, Pak Ruli, yang lain-lain juga, Allah sembunyikan banyak hal. Contoh, Allah sembunyikan di ibadah mana Allah ridho sama kita. Sholatkah, puasakah, enggak. Allah sengaja sembunyiin. Allah sembunyiin ada namanya Ismu A'zam ini Pak Ruli. Ada satu kalimat, itu masih misteri, tapi kalau kalimat itu dibaca kemudian doa di belakangnya, tak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung cash, enggak ada lagi kreditnya. Itu ada dalam Al-Qur'an tapi enggak tahu. Makanya Allah perintahkan baca Al-Qur'an sampai akhir. Ketika dia sudah menghatamkannya, dia sudah baca, kemudian dia doa, dapat makbul. Allah juga sembunyikan waktu makbul ketika hari Jumat nih. Hari Jumat Allah ada waktu sebentar yang sangat makbul, Allah sembunyiin. Supaya apa? Sepanjang Jumat kita doa. Allah sembunyikan bagaimana canda haji yang mabrur. Supaya apa? Ketika haji berserius-serius. Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar di antara malam yang lainnya supaya apa? Kita beribadah selama bulan Ramadannya. Baik ya. Tapi yang disembunyikan itu punya tanda-tanda. Namanya alamat. Sampai sekarang kita dijelasin nih. Tanda-tandanya apa aja? Air laut menjadi tawar, kemudian pohon-pohon dianya menjadi turun. Seperti itu ya, kita jelasin kan. Saya akan jelaskan di sini. Alamat itu kayak kita, Pak Ruli, lihat masjid ada menaranya. Tapi enggak setiap masjid ada menara. Kita lihat menara itu, oh itu kayaknya masjid di situ. Tapi bisa saja ada yang masjid enggak punya menara. Kita ke masjid, mana menaranya? Enggak, karena menara itu cuma alamat tanda-tanda doang. Enggak setiap itu akan menunjukkan apa yang dia tunjukkan. Makanya kita diajarkan dalam usul fikih, alamat itu jangan jadi pakuan. Jangan nunggu dulu pohon tunggu, jangan nunggu dulu air ada kejadian aneh-aneh baru ibadah. Kenapa? Alamat enggak selamanya bakal menunjukkan. Gitu. Selama ini ya, kita orang Indonesia lebih fokus kepada mencari tandanya daripada malam Lailatul Qadarnya sendiri. Allah sembunyikan. Kenapa? Coba bayangin nih, Pak. Kita malam ini beribadah nih. Rupanya malam ini Lailatul Qadar. Besoknya dapat SMS, selamat Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Selamat Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya tanya nih ya Mas Akbar aja deh saya tanya. Tahun depan mau puasa enggak Mas?
Kan udah dapat. Udah dapat 1000 bulan kan, 83 tahun udah cukup lah itu. Nggak usah puasa lagi maksudnya tahun depan. Ya kan? Itulah sebabnya Allah sembunyikan. Termasuk umur. Allah sembunyikan umur kita nih. Allah sembunyikan umur kita supaya kita masih bisa berangan. Pak Ruli 20 tahun lagi saya akan bangun menapa lebih gede lagi. Itu hayalan kan? Coba bayangin 1 tahun lagi waktu hidupnya antum. Itu bakal stres 1 tahun terakhir dalam hidupnya. Jadi ada beberapa hal demi kebaikan manusia, Allah sembunyikan hal-hal tersebut untuk kita. Hal-hal tersebut punya alamat tanda-tanda. Tapi kembali lagi saya ingatkan, tanda-tanda itu kita jangan sibuk. Kita sibuk cari malam Lailatul Qadarnya, jangan sibuk cari tanda-tandanya. Karena nggak setiap masjid punya menara, dan nggak setiap yang menara itu adalah masjid. Baik, gambarannya sampai ya. Baik. Ada yang bilang 10 akhir, ada yang bilang hari ganjil di 10 terakhir, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang juga 1 Ramadan, Pak Ruli. Macam-macam, banyak kali perbedaan. Di mana malam itu? Karena di Al-Quran tidak jelaskan harinya apa, ini apa. Ya. Cuman di sini ada satu pendapat. Dalam ilmu filsafat juga dijelaskan. Untuk membenarkan sesuatu, itu ada namanya mujarobat. Apa arti mujarobat? Pengalaman. Pengalamannya Pak Ruli dulu mungkin di kantor sebelumnya diterapkan ke sini. Terus ditanya, Pak Ruli kok kayak gini? Kok kayak gini? Pengalaman saya yang membuktikan itu. Kira-kira paham ya? Jadi selain ayat Al-Quran, ada hadis, ada juga namanya pengalaman. Pengalaman juga bisa jadi dalil nih Pak. Ada satu ulama bernama Imam Sya'rani Hazrat dari. Beliau 30 tahun bertemu dengan malam Lailatul Qadar berturut-turut. Lagi ya, Imam Sya'rani ketemu malam Lailatul Qadar 30 tahun berturut-turut. Dan menurut pengalamannya dia membuat perhitungan. 1. Kalau puasa dimulai di hari Minggu, maka malam Lailatul Qadarnya di malam ke-29. Kalau hari apa? Minggu. Minggu mulainya 29. Kalau dia hari Senin, maka malam Lailatul Qadarnya tanggal 21. Minggu 29, Senin 21. Kalau mulainya puasanya hari Rabu, maka dianya di malam 27. Ini penting nih. Baik. Ya. Kemudian kalau dia mulainya hari Kamis, maka dia akan, tadi 19, ini sekarang. Kalau mulainya hari Kamis, maka Lailatul Qadar menurut pengalaman 30 tahunnya dia bakal ketemu di malam 25. Kalau dia hari Jumat, pengalaman beliau bakal ketemu di hari Jumat 17 Ramadan. Kalau hari Sabtu, ketemunya 23 Ramadan. Saya ulangin lagi nih. Kalau mulainya hari Minggu, 29. Kalau mulainya hari Senin, 21. Kalau mulainya hari Rabu, nah itu saya salah. Di situ 27. Rabu 27. Kamis 25. Kalau Jumat 17. Dan Sabtu 23. Abi, apakah ini bakal jadi tujuan? Nggak berhubungan dan nggak cocok sama yang antum kasih tadi di atas. Di atas antum bilang harus ibadah nih, harus jaga-jaga. Kok tiba-tiba ada hitungan kayak gini? Maksudnya bagaimana? Di sini ulama paham kita, Pak. Saya paham. Kita semua punya urusan yang sangat sibuk, Pak. Nggak usah, dalam artian nggak usah kita tutup-tutup. Sangat sibuk. Kadang kita kerja sampai sore, malamnya ya Allah lemes banget. Ya kan? Males banget ini. Maka dibuat hitungan itu setidaknya. Dihitungan di hari yang ditunjukkan, kita lebih fokus dan siap-siap daripada malam yang lainnya, Pak. Kira-kira paham ya? Kita mulai kemarin hari apa? Kamis. Maka menurut perhitungan tajrubiyat, mujarrobat, pengalamannya Imam Sya'rani, insya Allah malam Lailatul Qadar akan ditemukan di malam Minggu kalau nggak salah. Di malam Minggu, malam 25 Ramadan Syarif. Bi, kalau gitu kami nunggu malam 25 aja deh. Nah, kembali lagi nih, saya ingetin berkali-kali biar nggak jadi dalil yang sesat nih, bahaya nih. Suatu hari ada satu kisah, Imam Yafi namanya, mbak-mbak, kakak-kakak kita, mas-mas Pak Ruli. Ada satu orang ketemu nih malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar.
Dia lihat malaikat ulama wali Allah tuh bisa melihat hal yang tidak bisa kita lihat, namanya karomah. Dia melihat seluruh malaikat penuh di muka bumi, menandakan itu adalah Lailatul Qadar. Dan orang itu pada paham, itu malam Lailatul Qadar. Wali-wali Allah kan paham tuh. Beliau beribadah full di situ. Pas malam 28-nya, gak ada kosong. Tidak sebanyak malam 27. Di situ disampaikan kepada beliau bahwasanya malam Ramadan ke-28 tuh marah kepada mereka. Sebagaimana tetanggaku dapat ibaratnya hidangan yang banyak, aku sebagai tetangga harus punya dapat juga. Dalam artian nih, kita punya tetangga depan kiri dan satu deh nih. Yang depan kita kasih banyak, misalnya kita punya makanan, yang kanan nggak dikasih. Pasti dia protes. Gitu. Maksudnya apa? Kembali lagi saya bilang, Imam Sya'rani tadi itu menjadikan jalan bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa, yang kita sangat butuh hal tersebut melalui hari-hari tersebut. Ini agak kemudian terakhir, Rasulullah SAW bersabda, ini gimana cara nih? Kita kan tadi apa artinya supaya kita lebih paham. Dulu kita pernah sampaikan Pak Ruli, yang job karakteristik sama job satisfaction itu. Berapa sadar kita, seberapa banyak yang akan kita ambil, maka kerja kita segitu juga. Kita sadar bakal dari pahala, contohnya lebih enak tuh dengan uang, karena matematika yang sering kita lihat gitu. Kamu kerjaan ini dapat 100 juta, maka kita yakin, kita tahu bakal dapat 100 juta, kita bakal semangat, ya kan? Ketika kita nggak tahu dapatnya sedikit, maka apa kita sedikit juga. Dalam agama juga kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih, Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan apa yang kepada kita. Dengan kita tahu, menjadi wasilah kita semangat. Di awal saya sudah kasih tahu nih, apa Lailatul Qadar, apa yang akan terjadi, seberapa luar biasanya. Kemudian tadi saya bahas tentang isu-isu malam 27, malam 17 yang mana. Saya jelasin. Kemudian sadar nih, Abi Korni ini, ya kita bukan orang yang kayak Abi Korni di pesantren ngajar gitu. Kita kerja, ada yang rumahnya jauh kan Pak. Kalau saya mah gampang, kamar saya sama kantor sebelahan Pak. Saya bangun tidur masuk kantor juga bisa saya. Nggak usah pakai motor-motoran lagi, langsung sampai ke kantor saya. Ke kiri, ke kantor, kanan ruang belajar. Langsung sampai. Kan saya nggak itu. Kalau saya mah gampang-gampang aja. Disuruh 100 rakaat pun aman-aman aja saya. Tapi kalau orang-orang yang bekerja, apakah mereka tidak punya kesempatan? Maka Imam Sya'rani tadi kasih tahu nih, bagi kalian, ya kita harus berusaha nih dari awal. Tapi khusus pada malam yang gue kasih tahu melalui pengalamanku ini, kalian harus lebih lagi daripada yang lain. Dan tahun ini kebetulan kita mulai pada hari Kamis, insya Allah malam 25 Ramadan. Oke, baik. Lalu kita udah ketemu, bayangin kita sudah di malam 25 Ramadan nih. 25 Ramadan, apa yang akan kita lakukan? Saya baca nih dalam hadis, mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan dengan keimanan, wahtisaban dan orientasinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan Allah ampunkan nih Pak, ampunkan dosa-dosa yang terdahulu gitu. Saya tanya nih, apa kita disuruh sholat dari habis maghrib sampai subuh? Lalu bagaimana Pak Ruli kira-kira? Mas Akbar kita tanya ini, kita tanya, bayangkan kita ketemu nih, sesuai dengan Abi Korni ini, kita udah semangat nih, insya Allah kita udah paham, malam ini malam Lailatul Qadar misalnya, anggapan keyakinan kita. Keyakinan kita. Apakah dari maghrib sampai subuh harus kita sholat? Tidak. Apa batasannya Abi Korni supaya bisa dibilang koma? Apabila kita sholat isyahnya jemaah, itu sudah setengah malam, dan kita sholat subuhnya juga berjamaah, itu setengah malam. Maka minimal untuk dikatakan bisa koma menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, takaran minimalnya itu apa? Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu takaran paling dikit Pak Ruli. Abi Korni, kami pengen banyak nih. Pengen banyak banget nih, pengen banyak banget. Nggak mau nih dikit-dikit nih, kami berdapat yang lebih mantap lagi. Apa yang harus kami lakukan? Dicatat nih Pak Ruli ya, Ibu, Mbak, Pak Saudara. Kita malam tersebut disunahkan melakukan sholat 4 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Totalnya 4. Rakaat pertama baca inna anzalnahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa tolin amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, sampai 3 kali. Berulang-ulang. Di rakaat keduanya baca surah Ikhlas 3 kali. Rakaat ketiga gimana? Tetap sama. Inna anzalna 3 kali. Rakaat keempat baca Ikhlas 3 kali. Jadi berulang. Baik, saya ulangi lagi. Pertama, rakaat pertama itu inna anzalna 3 kali. Kemudian rakaat kedua Ikhlas 3 kali.
Rakaat ketiga lagi inna anzalna 3 kali lagi. Kemudian rakaat keempat ikhlas lagi 3 kali. Kemudian setelah sholat tersebut, ya, sholat tersebut kita baca surah Al-Qadar 100 kali, membaca surah Al-Insyirah 100 kali, kemudian membaca doa yang Rasulullah SAW sangat tausiahkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bi, banyak bi. Ya ini kan maksimal, seberapa mampunya silahkan saja. Ya, kira-kira ngerti Mbak ya? Mbak yang dalam insya Allah mengerti, Mas-mas juga ngerti, Pak Ruli insya Allah kita semua paham. Bi, ada pertanyaan lagi nih. Katanya kan kalau nggak bisa di semuanya itu kita ada capek, kita sibuk, setidaknya di malam ini gitu. Kebetulan Bi, malam itu saya ada bukber. Saya ada bukber nih, di mana dong nih? Malam 25 teman-teman ngajak bukber nih. Gimana dong saya dong? Pas pulang bukber kekenyangan tidur Bi sampai subuh. Lalu bagaimana kita? Nah, untuk orang-orang seperti ini, itu ada solusinya Pak semuanya. Orang-orang seperti ini, maka tetap lakukanlah malam itu dengan keyakinan seakan-akan itu malam Lailatul Qadar. Baik ya, seakan-akan malam Lailatul Qadar. Nah, tapi saya kasih garis bawah nih Pak, Mbak-mbak, ibu-ibu. Di sini di hadisnya man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Di garis bawah nih wahtisab. Wahtisaban ini orientasi, bukan bahasa simpelnya, untuk Allah. Ada orang nih, aku wakaf pula. Aku apa sih berdiri di masjid, berdiam di masjid. Itikaf. Allah lupa saya bahasanya. Itikaf. Tapi kenapa Mas Akbar coba? Karena istrinya marah-marah di rumah. Daripada kena marah sama istriku di rumah, mending aku di masjid aja dah. Ya kan? Atau kita ini di perusahaan misalnya kita kasih simpel aja, contoh aja nih. Mas Akbar sama Pak Ruli mau dikasih tugas banyak nih. Cuma Mas Akbar baca Al-Quran aja dah, biar gak dikasih banyak tugas. Ya kan? Terus apa lagi ya? Contoh sedekah nih, aku sedekah aja lah biar gak dibilang pelit. Nah itu tidak ihtisab. Jadi ibadah yang saya bilang tadi itu, ngisinya itu harus ihtisaban. Benar-benar tujuannya hanya Allah, gak ada alasan yang lain. Gitu. Ketika kita tadi sholat minimal sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, walaupun malam itu bukan malam Lailatul Qadar, dengan iman dan wahtisabat, kita benar-benar orientasi sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hadiah spesial walaupun bukan malam Lailatul Qadar, apa yang ada di malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang tersebut, Pak. Dalam artian apa? Gak semua kita dapat malam Lailatul Qadarnya di malam yang sama. Asal tadi rasa khawatir kita ada. Kita sakit nih semua nih. Kita belum cukup apa-apa. Kita benar-benar butuh. Tapi kalau sepanjang itu, ya Allah ini berat banget, ya Allah aku sebisa mungkin. Maka pilih hari-hari yang tadi. Hari yang tadi itu rupanya ada acara, ada yang lain-lain. Maka lakukanlah di hari yang lain dengan perasaan Mbak tadi. Maka insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Akbar. Biar tidak terlalu lama, singkat gitu Mas. Ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Akbar. Ini kalau ada yang kurang jelas atau pengen tanyakan bisa silakan. Oke, baik. Terima kasih Abi Korni, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin yang bisa membedakan Abi Korni dengan yang lainnya gitu ya. Abi Korni bisa menjelaskan secara apa ya, senang gitu ya. Kita tuh Islam tuh bukan agama yang menakutkan gitu ya. Jadi memang sangat syahdu, kita menjalin dengan keimanan gitu ya. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya mungkin ya. Teman-teman yang mau bertanya, monggo bisa bertanya Bi ya. Mungkin berdiskusi ya. Betul, mikir bareng-bareng, boleh lah di luar tema pun sebenarnya boleh ya. Monggo. Ya, betul. Jadi beberapa kali juga pertanyaan-pertanyaan ke Abi Korni ini sama Abi Korni bisa jawab. Abi Korni ini dulu ya Bi ya kemarin ya. Oke, monggo teman-teman yang mungkin bisa mau bertanya, mungkin dari mbak-mbak yang di dalam. Biasanya penuh pertanyaan-pertanyaan nih. Mbak Firta nih gimana Mbak Firta nih? Mungkin ada pertanyaan Mbak Firta. Pak Ruli, monggo. Tes. Niatnya betul Bi? Ya niatnya betul. Sholat hajat ya. Oke.
Gitu. Mungkin. Monggo. Mau nyala ya? Tes 1 2. Oke. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, sebelumnya salam kenal. Saya namanya Sudin Bahaudin dari IPB Perikanan. Kebetulan angkatan 56. Kebetulan ngelihat pesantren dan juga Minapoli ada kolaborasi dan juga kajian. Saya kira emang bisa langsung datang nih ke tempat nih. Ya udah akhirnya saya nge-DM. Dan alhamdulillah Allah izinkan gitu ya. Nah, saya ingin bertanya Ustaz, terkait apakah tadi ya semua lokasi terkait malam Lailatul Qadar itu sama? Mungkin yang kita beda negara itu kan beda waktunya dan lain sebagainya, itu seperti apa? Apakah sama atau tidak? Lalu yang kedua, ketika memang kita dikarunia Allah untuk mendapatkan malam tersebut, apa sih ciri-cirinya yang kita rasakan? Apakah hati kita tenang dan lain sebagainya? Lalu setelahnya apa tuh yang harus kita lakukan juga ketika sudah mendapatkannya? Dan terakhir, bolehkah ketika kita dapat malam Lailatul Qadar itu berdoa untuk dunia juga atau hanya khusus akhirat seperti itu, Ustaz? Mungkin itu, terima kasih. Syukran, jazakallahu khair. Cek. Pertanyaannya nih. Di Turki sekarang 4 jam lebih, Pak. Sekarang di Turki jam 9. Baik nih. Jam 9 malam di Turki sekarang. Lebih dari 4 jam. Lebih bahasanya apa tuh? Kita siang nih. Mereka sudah malam. Mereka sudah malam di sana. Nah, baik. Oke ya. Siap. Terus pertanyaannya nih, orang di sana dapat, di sini kita masih siang, kita nggak dapat dong. Apakah jatahnya habis nih? Diambil sama orang-orang Turki semua yang duluan malamnya? Ya kan? Kembali, saya bilang tadi di awal. Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar itu kepada orang yang pengen betul-betul sadar, butuh dan mencari. Walaupun malam itu bukan malam Lailatul Qadar, Allah bakal kasih. Dalam artian apa? Orang malam Lailatul Qadar itu bisa beda-beda. Mas Ruli dapatnya di malam 25. Walaupun aslinya malam 25. Saya 23. Tapi yang benar-benar ya Allah seikhlas itu pengen banget dapat. Walaupun nggak dapat, maka itu juga dapat tajalliyatnya malam Lailatul Qadar. Jawaban pertama kira-kira terjawab, Mas ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita rasakan ketika telah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Oke, Mbak. Oke. Ini ketika kita bicara alamat dalam Islam itu Allah selalu, tadi kan ada saya bilangnya alamat ya, alamatun nifaq, kemudian alamatul ghina atau alamat orang munafik, alamat ini, alamat ini, alamat ini. Mulai dari sekarang nih Pak, saya ajak ya semua, ketika baca tanda-tanda alamat, mata kita jangan lihatkan keluar. Tanda-tanda orang munafik, misalnya kita baca, tanda orang munafik 3, idza haddatsa kada wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik ada 3, ketika bohong, ketika bicara dia bohong, dikasih amanah dia berdusta, kemudian ini gitu kan. Jangan lihat Mas Akbar, lihat Mas Akbar ada nggak nih 3-3-nya? Lu munafik lo gitu Mas, kan baca. Gitu ya, tanda-tanda orang yang pelit misalnya gitu. Langsung lihat gitu kan, nggak mungkin ya. Selama ini kita kayak gitu, Mbak. Ini kita nggak bisa pungkiri dan kita harus jujur. Sampai sekarang, ya mungkin karena kita tidak paham tadi, ketika ada tanda alamat itu kita langsung gitu. Saya pernah ini Mbak, waktu saya khutbah pula hari Jumat, ya khutbah di Turki. Saya khutbahnya waktu itu tentang orang yang merugi. Orang sholat banyak pahalanya, tapi karena dianya mencela, kemudian dianya mengambil harta orang temannya, menggosip yang lain-lain gitu, yang permasalahan manusia, akhirnya ketika di hari kiamat, dia nggak dapat apa-apa. Malah pahalanya diambil untuk orang yang terzolimi, dosa yang terzolimi diambil kepada itu. Saya jelasin itu Pak, di mimbar. Abis itu berantem, ada jemaah yang berantem. Nah, kata ngomongnya Pak, gimana Pak? Makanya jangan suruh ngambil buah-buah tetangga saya gitu. Makanya kalau jualan yang benar jangan ngambil ini gitu. Padahal hadis-hadis kayak gitu Mbak, Pak, ayat-ayat kayak gitu, itu harus kita pahami dengan kacamata kita sendiri dan melihat diri kita sendiri. Tanda-tanda munafik ada 3. Kalau ngobrol, dianya bohong, kalau dikasih amanah, dia berdusta, bla bla bla. Kira-kira di aku ada nggak ya? Iya. Tanda-tanda itu lihatnya ke gini. Karena di dalam kita itu diajarkan bukan cari menilai orang lain. Ketika dijelaskan ada tanda-tanda orang yang masuk surga, bla 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 bla, itu jangan lihat orang lain dulu gini. Kira-kira di aku sudah ada belum ya? Sudah ada belum nih kriterianya di aku? Nah, kembali pertanyaannya nih.
Apakah tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Satu, hidupnya, cara berpandangnya, dan amalnya berubah. Bukan fisiknya, Pak. Ada bilang kan, saya pernah ditanya, Bi, alhamdulillah istri saya gara-gara dapat malam 27 Ramadan jadi glowing gitu. Wis. Saya bilang, mungkin Bapak lihatnya pas gelap-gelap lagi nengokin HP-nya Bapak, saya bilang gitu. Kalau masalah fisik, yang tadi hitam menjadi putih, kita nggak masuk kriteria ini, Mas Akbar. Susah itu. Maksudnya apa? Bakal ada perubahan. Baik dari segi amal, baik dari segi cara berpandang dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika habis Ramadan, kita lihat nih. Aku sebelum Ramadan masih cuma 5 waktu. Sunnah masih berat nih. Pas habis Ramadan kok masih berat ya? Maka tanda, mungkin kita nggak dapat. Ya. Kebalikannya, sebelum Ramadan 5 nih. Setelah Ramadan, jadinya banyak sholat sunnahnya, sholat duhanya 6 rakaat, sholat witirnya, sholat tahajudnya, bla 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 bla. Jangan langsung selebrasi. Selebrasi apa ya? Cristiano Ronaldo kan, siu gitu ya. Alhamdulillah dapat malam Lailatul Qadar gitu. Kembali lagi, kita harus mawas. Tanya, ya Allah ini ada berubah nggak ya? Kalau ada berubah, kok berubahnya dikit? Gitu. Kok berubah? Sudah banyak nih. Tapi yang lain berubahnya lebih banyak daripada saya. Apa aku nggak dapat ya? Gitu, kira-kira Pak ya. Jadi merasa sakit itu harus Pak. Bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri lagi itu merasa tidak baik-baik saja itu harus. Merasa baik-baik saja itu boleh, tidak ada dalam Islam, tidak ada masalah dalam Islam. Tapi itu saya bilang tadi, ada tadrij tadi itu. Setiap lantai itu punya cara pandang yang berbeda. Ada kan orang yang sekarang nih, malaslah baca Quran, nanti kalau salah dapat dosa. Iya nggak Pak ya? Malaslah baca Quran, salah dikit dapat dosa. Salah. Kamu belum bisa baca Quran kan? Perintah untuk kamu baca Quran. Kalau udah bisa baca Quran, perintahnya bukan baca Quran lagi. Karena namanya abas, Pak. Jadi di dalam ilmu retorika itu, dalam ilmu berdebat, mungkin Bapak-bapaknya tahu yang lebih senioran daripada saya, yang kampusnya IPB dan apalah dari saya, yang cuma Sulaiman ya. Pengulangan kata, perintah hal yang sama dengan kata itu namanya abas. Suatu yang tidak ada manfaatnya. Mas Akbar lagi duduk, Mas Akbar duduk ya. Kan emosi. Kita sedang lihat TV, lihat TV ya. Kita sedang makan ya, itu tidak dalam ilmu retorika berdebat, ngobrol itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Makanya ketika seorang sudah baca Quran, baca Qurannya enggak. Ayat Al-Quran dan hadis enggak ada yang kayak gitu. Ketika antum sudah bisa baca Quran, baru apa coba perintah selanjutnya? Pelajarilah tajwidnya. Kalau sudah bisa belajar tajwid dan bisa baca Quran, perintah setelahnya apa? Baca Qurannya benar, jangan disalah-salahin. Ketika dia bisa benar, cuman imam lagi pura-pura bego aja, alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal dia bisa, itu yang dapat dosa. Maksudnya ketika baca Quran, salah itu berdosa, itu ada bagi orang-orang tersebut. Orang yang belum bisa baca Quran, arti tadi itu supaya dorong kita belajar supaya tidak salah. Ya, kira-kira gitu. Lanjut lagi. Perubahannya itu apa tadi, Mas? Apa yang harus? Oke, doa ya, baik. Doanya, ini Bu, Mbak. Aduh biasa sama mama ini, ibu-ibu jadi Bu. Ya. Ibu udah ada yang nikah ya, panggil aja Ibu ya. Siapa? Ibu yang dalam ya. Mbak soalnya agak aneh gitu saya. Mbak, ibu-ibu ya, saya doain aja ibu-ibu. Amin. Ibu, apa tadi jawabannya? Sayyidina Aisyah bertanya nih Mas. Tadi siapa namanya Mas? Mas Sudair. Oh? Mas Suden. Sayyidina Aisyah waktu itu malam itu, ya Rasul, nanya kepada Rasulullah SAW. Ida ra'aitu lailatul qadari. Kalau aku tahu nih, waktu itu sadar aku malam Lailatul Qadar, ma aku fiha. Aku harus bilang apa nih? Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Pertama kali yang gak boleh kita lupakan ini. Ibu-ibu di dalam. Mas-masnya ini. Allahumma innaka. Yang belum hafal. Yang sudah hafal ingat praktekin di setiap malam Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa artinya Bi? Af itu maaf. Ghafir juga maaf. Kalau magfirah itu maaf juga. Tapi ibaratnya gini Pak. Ngobati penyakit, tapi cuma luarnya doang nih. Ada kutil, ya bayangin kutil nih, cuma dipotong gitu aja, dipotong, ngeri ya? Itu memang makfirah. Tapi ada kutil,
Tapi dioperasi sampai ke dalam, dicabut akarnya, namanya af. Kira-kira paham ya? Kalau dia dipapas saja tuh gitu, namanya makfir. Hilang juga, kutilnya hilang memang. Tapi akarnya masih ada. Tapi af dalam bahasa Arab itu sampai ke akarnya. Allahumma innaka afuwun karim, ya Allah sesungguhnya engkau yang maha mencabut kesalahan kami, menghapus seluruh kesalahan kami. Tuhibbul afa, engkau menyukai apa tersebut, pengampunan tersebut. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Jadi sebenarnya Rasul ngajarin, minta sama Allah jangan yang murah. Kalau masalah ngasih harta ya sama Allah paling murah. Ngasih ini murah gitu. Banyak harta, banyak nikmat. Akan tetapi apa? Tidak kita gunakan dengan benar, bisa jadi bumerang kita di hari kiamat. Rasulullah gitu Pak. Kenapa kita kadang tidak bisa paham dengan apa yang Rasul pikirkan? Karena Rasul jauh di atas kita. Yang Rasulullah pandang itu udah lantai berapa ratus atau berapa ribu. Dengan kita tidak itu. Makanya ketika Rasul jelasin kayak gitu jangan ditanya, kok gitu? Kan aku lebih pentingnya ini gitu. Untuk apa ikut doa gini, contohnya nih, ngapain doa di masjid, orang kamu gak hafal dan gak paham apa doanya. Kan sering kita dengar Pak tuh. Doa sendiri-sendiri aja gitu. Yang merintah doa seperti itu Nabi. Nabi jangka panjangnya jauh. Kalau yang minta yang murah-murah sama Allah jangan. Misalnya ini minta duit 1 juta, Pak Ruli, Mas Sabar mintanya. Misalnya contohnya. Tapi kalau sama Allah mintanya apa? Yang mahal. Apa yang mahal? Ridhonya Allah dan pengampunan atas segala dosa kita. Kita udah diampunin, maka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang apa kita minta, yang mau tadi itu bisa kita minta di sana. Kira-kira kayak gitu, Pak Ruli. Detail ya insyaallah Pak. Ada lagi? Baik. Baik Ibu yang di dalam, Mas juga. Di luar tema juga nggak apa-apa nih, Ibu, Mas. Ya silakan. Mungkin teman-teman berdoa banyak nih, tapi kok nggak dikabul-kabulin? Gimana nih caranya Bi supaya bisa cepat dikabulin? Mungkin gitu. Contohnya nih, mana? Mbak Amel, monggo Mbak Amel. Yang di Zoom, mungkin teman-teman online bisa chat ya, atau mungkin mau buka open cam juga bisa, monggo. Gimana? Oke, Mas Harit. Baik, mungkin ini nanya, ini sih Abi, kan sholat itu, aku nggak tahu ya di Quran atau di hadis, sholat itu kan mencegah kemungkaran ya, mencegah perbuatan buruk. Nah sebenarnya bagaimana sih sholat itu bisa mencegahnya itu? Itu sih. Insya Allah saya pahamnya benar nih. Gimana sholat kita supaya bisa mencegah daripada hal-hal yang buruk ya. Baik, jawabannya satu nih, ibu-ibu, mas, sholatnya harus khusyuk. Pertanyaan kedua ya, khusyuk itu gimana? Baik, saya kasih sesuatu yang sangat simple. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cara sholat supaya khusyuk. Pertama, ini gak level kita, cuman saya kasih tahu aja. Sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu. Semua kita di sini enggak ada, Pak, termasuk saya. Atau Mas Akbar juga enggak. Level pertama enggak nih. Kalau tidak bisa kata Imam Ghazali, maka yakinlah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Itu juga masih sulit. Levelnya sulit nih. Karena saya sadarin, ya mungkin Bapak-bapak kita enggak tahu siapa sini derajatnya paling tinggi, cuman di diri saya sendiri saya tahu, saya masih lalai. Baik ya. Pertama, sholat seakan-akan lihat Allah. Kalau nggak bisa, seakan-akan Allah melihat kamu. Kalau nggak bisa, ini yang ketiga yang seru. Maka sholatlah, sebelum sholat, kita pikirkan orang yang paling kita hormati dan takzimi di muka bumi siapa? Rasul boleh. Rasul kejauhan, kita nggak lihat langsung di beliaunya. Kiai kita, ustadz kita, siapa gitu, bapak kita, ayah kita. Bayangin dia akan melihat kita, mantengin kita sholat. Kita Allahu Akbar, dia nengokin kita. Kira-kira gimana sholatnya? Oke, kalau nggak punya sosok yang kayak gitu nih, yang keempat, maka sholatlah. Sebelum sholat, bayangin ada orang mu'alaf, baru masuk Islam, nggak ngerti apa-apa, baru ya awal-awal lah, sholat baca Fatihah pun nggak bisa gitu kan, ya. Kemudian dia liatin kamu sholat lagi, pasti kita sholat apa? Khusyuk. Iya dong. Ini dilihatin orang yang masih baru, kita nggak bakal mau kalah. Orang belum bisa apa-apa nih, tapi ngeliatin kita sholat, mau nggak mau kita sok mantap bahasanya. Mau nggak mau kita terpaksa mantap gitu. Kata Imam Ghazali, seperti inilah caranya. Mungkin saya tausiahin mas ya. Tausiahin sebelum sholat,
jangan langsung takbir, pikirkan seperti tadi. Yang 1, 2 kalau bisa silahkan. Coba yang ketiga, bayangin aja gitu, dilatih. Makanya kita diajarkan di tasawuf itu sebelum sholat kita bayangkan muka guru kita Syekh Sulaiman Hilmi. Kita dibayangin dulu. Bayangin kalau tidak dia melihat kita sholat, kita sedang mengimami beliau. Kita juga merasakan halnya. Nah, saya sendiri merasakan apa yang Imam Ghazali katakan. Benar seakan-akan ya Allah, ini kalau Ustaz Mas gini gimana nih saya sholatnya gitu. Ataupun lagi itu nggak konsen, maka saya bakal pikirkan nih ada orang baru belajar. Saya pengajar agama, dilihatin sama orang yang baru belajar agama. Kira-kira pasti sholat saya sok mantap, terpaksa mantap. Awalnya kayak gitu, tapi insya Allah akan kasih jalan dan kemudahan untuk itunya. Itu kira-kira seperti itu. Mas ya, itu Mas apa namanya Mas? Namanya Mas Aris. Kira-kira pahamin ya, dan simple insya Allah, gampang-gampang dipahamin. Ya sama-sama. Ada lagi pertanyaannya dari ibu-ibu mungkin? Gila bro, menunggu ini berbuka ya. Monggo. Mbak Laras. Wah, Ibu Pipit. Kalau ini ibu beneran ini, Ibu Pipit ya. Assalamualaikum Abi. Ya. Di sini saya mau menanyakan terkait kalau wanita kan ada halangannya ya, ada haidnya gitu. Nah kira-kira untuk kita supaya tetap dapat pahala di Lailatul Qadar, kira-kira amalan apa yang perlu kita lakukan? Saya coba pahami ya Mbak, tolong bilang salah kalau pemahaman saya salah. Kita waktu itu sedang ada halangan, sedang tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah, terus serta pengen mendapatkan itu tadi. Lalu amalan apa yang harus kita lakukan? Seperti itu ya. Baik. Maka melakukan satu amalan zikir. Ketika kita zikir, walaupun itu ayat Al-Quran, itu tidak dihitung dosa. Maka apa yang kita ucapkan? Maksudnya, 1. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kedua, subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sukanya sholawatan. Itu tadi. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena disuruh sholat tidak bisa, disuruh baca Quran juga bisa. Tapi dengan ayat Al-Quran yang dilihatkan dengan zikir dan doa, maka bisa. Kembali lagi, saya tanya siapa namanya Bu Pipit tadi ya? Bu Pipit, baik, Ibu mengingatkan saya kepada suatu hadis yang mana ini mungkin jarang banget diajarkan ke kita, tapi inilah penentu ibadah yang lain, Mas Akbar. Ibadah ini yang menentukan ibadah yang lain. Ini jarang banget dibahas, seakan-akan simpel, tapi sangat luar biasa. Hadisnya sering kita dengar. Saya kasih tahu, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ini saya jelasin. Oke? Dari pertanyaannya Ibu Bibi tadi saya menjelaskan. Niat itu kayak hati. Dalam Islam, hati itu kayak jantung. Kalau jantungnya bagus, seluruh badannya bagus. Kalau jantungnya nggak bagus, maka seluruh badannya nggak bagus, Pak. Dalam Islam, niat itu seperti itu tadi. Karena tempatnya niat itu dalam hati kita. Niat, kalau bagus, maka amalan yang lain bagus. Kalau tidak bagus, maka amalan yang lain tidak bagus. Ada amalan bagus, niatnya nggak bagus, nggak Allah terima. Ada amalan nggak bagus, tapi niatnya bagus, Allah terima. Dijelaskan dengan singkat. Ini jangan lupa. Abdullah ibnul Mubarak Hazrat Ali berkata, Rubba amalin qalilin. Begitu banyak amal yang kecil yang kita anggap enteng, ngangkat paku tengah jalan, kemudian ada sampah kita kutip, kan kecil ya. Tapi dengan niat yang gede, ya Allah ini kalau ini jadi penyakit, pokoknya niatnya gede nih. Yu'adzimuhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil, walaupun kecil amalnya karena niatnya bagus, Allah kasih pahala yang sangat gede. Wa rubba amalin katsirin, dan begitu banyak amal yang gede, sholat tahajud, sholat tasbih, umrah sekaligus. Yusawwiruhu niyat, tetapi niat mengecilkan hal tersebut. Kenapa saya bilang ini? Jangan pusing, Pak. Yang penting saya bilang apa? Kita bahagia, lakukanlah apa yang baik. Apa yang kita senang? Sholawatan. Kalau senangnya subhanallah. Kalau senang Allahu akbaran. Kalau senang subhanallah bihamdi, subhanallah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, itu maka lakukanlah. Dalam artian apa? Kita kembali kepada niat kita, pengen ya Allah, aku dapat malam Lailatul Qadar. Insya Allah kalau niat kita kuat, niat kita bagus, apapun amalannya, asal dalam konteks berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan tajalliyat,
keajaiban daripada malam Lailatul Qadar kita kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Males baca nih, silakan sedekah. Gitu kira-kira ya. Sedekah ini lebih gampang dari cari malnya, cari hartanya itu susah. Akan tapi dari segi melakukan ibadah itu paling gampang. Orang sholat 4 rakaat agak capek dikit, tapi menggunakan 5.000 nggak capek, Pak. Gitu, kira-kira. Jadi selain daripada itu bisa mungkin bersedekah, apa saja itu. Yang penting niatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan Allah berikan hal-hal yang baik, tajalliyat wala Lailatul Qadar kepada kita. Kira-kira dipahami ya Bu Bibit ya? Baik. Sama-sama. Terus Abi dalam kita bukan Bapak, jadi jangan panggil saya Bapak ya, Mas Aris. Jangan salah paham saya. Abi itu bahasa Turki, artinya kakak. Jadi saya dipanggil sama santri saya bukan Ustadz. Saya adalah abang gitu. Supaya bisa kita ngontrol beliau, mereka lebih dekat lagi, bukan sebagai Ustadz Pak Ruli. Jadi kita bukan cuma masuk kelas keluar kelas doang. Dari mereka bangun pagi sampai mereka tidur lagi, kita adalah abang yang ngontrol mereka, ngeliatin mereka ngapain. Itulah kira-kira. Oke, mungkin ada lagi teman-teman. Ini apapun loh pertanyaannya loh. Jadi monggo, oh Mas Sondi ini luar biasa nih. Ditunggu-tunggu loh Mas Sondi ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin perkenalan diri dulu, saya Sondi. Ya, asalnya tadi udah disebut Mas Akbar ya dari Gresik. Nah, mungkin saya manggilnya ini berarti ya, Abang Ustadz aja. Abang Ustadz. Oh, Abi. Oh, iya. Jalan tengah. Ya, saya suka yang jalan tengah-tengah gitu. Nah, jadi sebenarnya dari tadi itu saya pengen nanya, cuman apa ya? Dengan pertanyaan ini tuh sebenarnya saya agak takut untuk menanyakan ini karena mungkin akan diketawakan atau kayak gimana, mungkin terlihat konyol atau seperti apa gitu ya. Tapi setelah saya dengar dari Abang Ustadz tadi kan bilang innama a'malu binniyat kan, maksudnya semua itu tergantung niatnya ya kan. Ya udah akhirnya saya memberanikan diri karena ya insya Allah niat saya nggak jelek lah, insya Allah. Ya. Jadi pertanyaannya itu gini, sebenarnya ini mungkin secara nggak langsung nggak terkait dengan malam Lailatul Qadar, tapi secara keseluruhan terkait ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah mungkin gini, jadi setiap kali Ramadan itu kan ibaratnya umumnya orang itu pasti kan ibadahnya semakin meningkat kan. Yaitu bisa kita lihat dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai keempat. Itu grafiknya kayak roller coaster lah, habis naik turun gitu kan. Nah pertanyaan saya itu adalah, saya itu sangat khawatir gitu dengan satu, nggak tahu ini hadis atau apa ya, saya dengarnya itu waktu itu di Jumatan kalau nggak salah. Hadis atau apa saya lupa, cuman bunyi kurang lebih bunyinya itu gini. Jadi kalau ada gimana ya? Jika kita lebih sama dengan hari kemarin itu rugi, ya kan? Sama aja rugi gitu loh. Terus tapi selanjutnya jika kita lebih buruk itu celaka gitu ya. Nah itu kan saya sangat gimana ya? Terngiang-ngiang dalam kepala saya gitu. Jadi setiap kali saya ibaratnya ingin melakukan ibadah yang terlalu menggebu-gebu, saya tuh selalu ingat itu gitu loh. Jangan sampai nanti saya iya, jangan sampai diri saya ini lari sprint gitu loh. Capek di awal nanti di akhirnya loyo gitu kan. Iya. Mas Abi ngerti ini aja. Ya tuh. Loyo itu kan bahasa Jawa tuh Mas. Iya kan? Ya, keceplosan tadi. Terus nah itu mungkin ini cara sudut pandang saya yang kurang tepat atau gimana atau seperti apa, mungkin Abang Ustadz nanti punya pendapat tersendiri yang mungkin bisa mencerahkan ya. Karena ya saya selalu ingat itu gitu. Ketika ingin menggebu-gebu, ingat ini. Jangan sampai nanti pas ketika saya sekarang gebu-gebu nanti di akhir down gitu. Gak loyo, down. Jadi untuk menjaga itu, gimana itu harusnya seperti itukah atau ya udah kita semaksimal mungkin aja, jangan nggak usah mikir gitu atau gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Masnya sudah bertanya. Mas Sandi ya? Mas Sandi. Baik. Ini Pak. Oke. Untuk mempelajari Al-Quran sama hadis itu ada 18 ilmu alat. Nahu, sorof,
ilmu kalam, ilmu fusuhat, ilmu balaghah, ilmu wari gitu. Dan saya dulu belajar 18-nya dan ngafal Pak Ruli. Dulu kita setoran sampai 800-500 halaman, Pak. Kitabnya di store, bukan pemahamannya doang. Baik. Dari itu saya paham, kita diajarin. Contoh nih, Rasul bilang nih, contoh dalam situ ada namanya isti'arah. Mas Haris, bajunya gede banget. Apa artinya Mas Haris? Bajunya gede banget nih. Coba kira-kira dari Mas Haris yang denger nih. Mas Haris bajunya gede banget. Pak Ruli kira-kira apa ini? Yang maksud saya apa? Nah, padahal saya bilang apa? Bajunya gede. Jadi hadis dan ayat itu juga kayak gitu tuh. Contoh nih, kita ada anak ini yang punya anak ngerti nih. Anaknya batuk nih, Pak lagi batuk. Terus ada es krim. Dia pengen minta es krim. Tapi kita pengen nggak mau. Kita bilang apa coba sama si anak? Aduh. Nah, baik. Jangan itu es krimnya nggak enak. Sana aja kita belinya. Padahal es krimnya enak. Ngerti gak bahasanya? Jadi itulah bahasa-bahasa tadi dalam Al-Quran. Bahasa tadi, maka rugilah orang yang sama harinya, maka celakalah orang yang hari besoknya lebih buruk daripada kemarin. Itu bahasa satu, punya makna yang berbeda. Dia punya makna hakikat, punya majas, punya kinayah. Itu kita belajar dulu. Hakikatnya merugi, memang rugi. Oke, baik. Hakikatnya apakah memang rugi? Rugi, Pak. Dalam ayat itu, wala asr innal insana lafi khusrin. Allah kan berfirman, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Allah bersumpah dengan nama waktu itu nggak sempurna, Mas Akbar. Jadi nanti ketika masuk surga, orang bakal lihat ke atas tuh. Ih, enak banget surga di atas ya. Yang sudah di atas bakal lihat atasnya lagi. Enak banget tuh. Bahkan mengatakannya ala riwayatan, hajatnya orang di atas, buang airnya di atas itu di bawah serasa dengan sungai yang madu. Saking gitunya, enak banget yang di atas, enak banget yang di atas. Sehingga seluruh manusia akan rugi dengan konteksnya masing-masing. Yang satu kenapa nggak buat dua, yang dua kenapa nggak buat empat, yang empat buat enam. Maka yang tadi, apakah kayak gini pemahamannya benar? Kita dalam yang rugi nih, kita dalam keadaan yang rugi. Oke? Kemudian kita tanya, berarti Wi, kita nggak usah langsung, pelan-pelan aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nanti 10 terus turun lagi, berarti kita belum kuat. Dalam artian apa? Tadi yang di awal Pak, derajat. Kita sadar ya Allah, perkataan ini belum sanggup aku pahamin, belum sanggup aku lakukan. Aku sadar, berarti ini kalimat itu ditujukan kepada orang-orang yang tadi memang sudah sadar. Aku belum nih. Maka apa harus yang aku lakukan? Apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10? Enggak. Maka ayat yang kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah amalan yang membawa ketakwaan ridha Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum. Semampu kalian. Mampu ini beda-beda. Ketika muda mampu sholat berdiri, sholat. Ketika kita tua, mampunya cuma sholat duduk, sholat. Ketika sudah sakit, mampunya berbaring, sholat. Semuanya juga takwa. Fattaqullaha mastata'tum. Maka saran saya tidak salah pemahamannya Mas. Ayatnya ataupun hadisnya waktu itu itu tidak salah, benar. Hakikatnya seperti itu. Kita semua merugi. Nanti kapan meruginya? Ketika di sana kita sadarnya. Kenapa dulu aku nggak kayak gini? Kenapa dulu aku nggak kayak gini? Kenapa aku dulu nggak kayak gini? Jangankan di akhirat. Ketika di dunia aja nih, Pak Ruli sendiri yang sudah jadi CEO pasti kenapa dulu aku nggak kayak gini? Kalau kayak gini aja, aku udah kayak gini. Ya, Pak Ruli pasti sering ya manusia. Kayak mana kita di sini, di akhirat juga sama. Orang Rasulullah ngasih tahu, rugilah yang bareng. Tapi ketika kita nggak cukup untuk memahaminya, sadar ya Allah, aku mohon maaf, ampuni aku tidak sangat sanggup memahami ini gitu. Aku tidak bisa stand terus ke atas. Kadang aku tahu dosaku, kadang membawa aku amalnya sedikit, kadang naik lagi, sedikit lagi. Allah, ampuni aku ya Allah. Tapi aku berusaha sebaik mungkin. Kira-kira gitu, Mas. Berarti aku lanjutin ya, berarti iman naik turun tuh nggak apa-apa ya Bi sebenarnya Bi? Kadang males, kadang rajin, kadang mau gebu-gebu, besok Kalaupun naik turun nih ya Bi ya, turunnya tuh sejauh mana Bi? Jangan sampai sejauh mana? keluar dari agama Islam. Oh aduh, ya, garis merahnya. Low cut. Oke, mungkin ada lagi teman-teman.
Mbak Laras. Cek, cek. Oke. Masuk Masuk ya? ya? Masuk ya? Suaranya. Perlu ini nggak di unmute? Nggak usah ya? Oke. Iya, terima Silakan, kasih kesempatannya. Perkenalkan, Abi, saya Laras. Mau tanya, kan katanya kalau belajar agama itu sebaiknya tidak sendiri ya. Ada orang yang membimbing atau ada gurunya gitu. Nah, sebenarnya untuk orang yang mungkin sekarang apalagi udah di dunia kerja ya. Kalau dulu mungkin kalau saya sekolah ada memang guru agama gitu kan istilahnya. Jadi kita setiap hari emang ada mata pelajarannya, jadi emang bisa belajar. Nah, ketika kita sudah terlepas dari lingkungan tersebut, tips untuk memilih guru atau mencari guru itu seperti apa sih Ustadz Abi? Karena apa ya? Maksudnya kan kita nih di posisi yang tidak lebih tahu kan daripada gurunya, dan juga di luar sana banyak pemberitaan ya menyeramkan lah ya terkait apa sih namanya, ada orang-orang yang mengaku dirinya guru tapi terus menyalahgunakan itu gitu. Nah itu gimana sih biar kita bisa memilih guru yang tepat gitu. Itu aja, terima kasih. Intinya adalah bagaimana kita mendapatkan guru yang tepat gitu aja sih, Bi. Betul, kurang lebih gitu. Bener ya Mbak Laras ya? Ketika kita sudah nggak ada yang kalau dulu kan di sekolah kan masih ada guru agama yang kita anggap sebagai guru yang tepat. Sekarang kan udah free ya, udah maksudnya dalam arti tuntutan tuh sudah berubah gitu ya. Jadi bagaimana kita dapat guru yang tepat gitu sih, Bi. Agak panjang nih. Cek, Mbak siapa namanya? Mbak Laras. Baik, Mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, kita Ibu Laras, kita telah pernah dengar pasti talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap yang muslim. Terus coba lihat di Jawa misalnya, Bi, tuh di Jawa sana banyak mbah-mbah yang udah belajar agama, apakah mereka dapat dosa? Apa yang maksud Rasulullah SAW wajib untuk menuntut ilmu? Apakah semua kita wajib belajar tafsir? Apakah semua kita belajar hadis? Ya, pertanyaan dari situ. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu yang Rasul maksud adalah ilmu hal. Ilmu hal. Hal apa, Bi? Hal itu ibadah keseharian kita. Sholat, rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, kemudian bagaimana caranya sholat, kemudian puasa, apa yang membatalkan puasa. Ibadah wajib yang setiap hari kita lakukan, namanya ilmu hal. Nanti ingatkan saya, Mas. Saya akan hadiahin ilmu hal yang saya ada kasih, Mas, yang warna kuning. Nah, itu mau pekerja, mau nggak pekerja, mau dianya apapun profesinya, apapun umurnya, selama dia muslim, dia wajib dan fardu mempelajari ilmu itu. Karena untuk ibadah dia. Di atas itu, maka kembali kepada orang masing-masing. Jadi yang wajib itu dulu. Oke, paham ya kira-kira ya, ilmu hal. Terus kita pengen belajar yang sunnah lagi nih, Bi. Kami pengen belajar lebih dalam lagi. Bagaimana cara memilih guru yang benar? Saya diajarin akidahnya harus ahlus sunnah wal jamaah. Enggak tahu di sini apakah kita semua di sini dalam satu pemahaman atau berbeda pemahamannya, saya tidak tahu, saya tidak menyalahkan. Tapi ini yang diajarkan sama saya, gurunya harus satu, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Amalnya sedikit enggak apa-apa. Dia banyak ngobrolnya, amalnya dikit. Itu lebih baik daripada guru yang amalnya banyak tapi akidahnya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Apa akidah ahlus sunnah wal jamaah? Yang percaya, ya, yang berjalan di atas Rasulullah SAW, jalannya Allah dan jalannya Rasulullah SAW, yang berjalan di jalannya Rasul dan jalannya para sahabat. Simpelnya, Bu, dalam agama Islam, Bu siapa namanya? Bu Laras, itu ada mazhab, Bu. Pernah dengar, Bu, mazhab? Imam Maliki, di awal Imam Hanafi, dilanjutkan dengan Imam Maliki, dilanjutkan Al-Imam Al-Kabir Asy-Syafi'i, dilanjutkan oleh Imam Hambali. 4 ini. Kita kalau pengen ibadah sesuai dengan ibadahnya para nabi, ibadah yang Allah ajarkan kepada para nabi, harus milih salah satu 4 dan tidak boleh dari 4. Kita nggak boleh langsung ujuk-ujuk, karena gini, Allah ngajarkan agama Islam kepada Rasul, Rasul ngajarkan agama Islam kepada para sahabat, sahabat ngajarkan kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin sampai kepada kita. Kita ujuk-ujuk mau langsung kepada Allah ataupun kepada Rasul nggak bisa. Kita harus melewati jalur itu, Pak. Ada ini prosedurnya.
Prosedur itulah dinamakan pertama kali mazhab. Di Turki sendiri, mazhab udah dikatakan nggak usah bermazhab, kita kan punya akal, kita kan punya otak sendiri. Ngapain perlu mazhab? Dia manusia, kita juga manusia. Ini adalah desas-desus daripada orang yang tidak suka dengan Islam, memasukkan pikiran-pikiran doktrin kepada Islam. Jadi guru pertama kali lihat dianya bermazhab atau tidak. Mazhabnya apa? Syafi'ikah, Hambalikah, Hanafikah, Malikikah. Mau dia apa aja mazhab terserah. Karena kita boleh milih 4. Salah satu daripada 4. Nggak boleh selain 4. Ada tiba-tiba ini mazhab Korni. Mau ikut Abi Korni aja lah, mazhab Korni. Nggak bisa. Nggak ada yang sanggup lagi memilih 4 ini. Atau nih aku pengen keren dikit lah, biar agak lifestyle dikit, aku campurin 4-4-nya. Itu tidak boleh. Maka syarat pertama kali harus Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ditandai dengan dia bermazhab. Jadi cari tahu dulu, dengerin ceramahnya. Yang kedua, ketika kita belajar dari dirinya, kita merasa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala dan dekat juga kepada berbuat baik juga kepada orang sekitar kita. Belajar agama tapi terasing, nggak mau dianya bergaul dengan orang sekitarnya, ada yang salah dengan pelajarannya. Belajar agama, dia sering kepada teman-temannya tapi pendekatan diri kepada Allah kan salah juga. Karena guru yang mempunyai keberkahan itu yang ketika dia ngajar, kita lebih dekat sama Allah. Yang kedua, hubungan kita sama manusia lebih baik, Pak. Itulah takwa. Kenapa dalam sholat Jumat, Ibu Laras, laki-laki itu khutbahnya harus, wahai umat mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya gede banget sebenarnya kalau dijabarin. Maksudnya apa? Wahai orang mukmin, baiklah kalian kepada sesama Allah, baiklah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Dia jago banget sholatnya, tapi sama kawan-kawan yang musuhan, itu bukan orang bertakwa. Jago banget dianya bersosialisasi, tapi nggak sholat 5 waktu juga tidak takwa. Karena takwa adalah baik kepada Allah dan baik juga kepada sama manusia. Ini simpelnya 2 aja, gitu. Dan dengar lo, biasanya tuh kalau pembahasannya biasanya gini, lebih menyalahkan orang, maka saya secara pribadi agak hati-hati. Ketika dianya fokus dalam temanya bukan membangun, mengajak orang bagaimana fadilah-fadilah, biar bahagia kita dalam ajaran Islam, malah lihat tuh mereka tidak memiliki ini tidak ada dasarnya, menyalah-nyalahkan yang lain. Maka saya pribadi setuju atau tidak setuju, saya akan menyarankan hal ini. Berhati-hati berguru dengan orang yang seperti itu. Kira-kira gitu Mbak Laras ya, bisa dipahami Mbak Laras. Atau ada lagi mau dijelasin? Gitu. Nah, sekarang kita terakhir nih, bukan terakhir sih, nanti kalau ada mau nanya silakan aja. Cuman kita di zaman yang luar biasa Pak Duli. Sangat luar biasa. Media sosial ini kan katanya apa? Alhamdulillah dengan media sosial itu bisa jadi dakwah kemana-mana gitu. Kita diajari gitu kan. Padahal efek negatifnya ada. Saya waktu itu belajar sampai 4 kali pertemuan dengan saya membahas ini. Dan alhamdulillah saya paham. Media sosial itu benar merupakan batas. Yang tahu level muridnya itu gurunya. Misalnya saya belajar sama guru saya tahu, saya baru sholatnya nggak benar, maka diajarin dulu kayak mana biar sholatnya benar. Sholatnya udah benar, baru diajarin khusyuk, baru diajarin ini. Guru itu yang tahu muridnya kan. Dengan sosial media, di situ nggak ditunjukin pelajaran atau pengajian ini untuk orang yang levelnya gini kan nggak ada ya. Jadi ada orang yang baru belajar ilmu agama, dia belajar ketinggian, atau dia sudah tinggi. Misalnya contoh, ulama kita orang tasawuf, santri kami diajarkan jangan makan ayam di luar, biasanya kita ajar gitu kan. Ketika dia dengar khutbah, boleh saja karena itu adalah halal asalnya, maka halal juga hukumnya. Tidak ada permasalahan antara baca bismillah atau tidak. Kita udah di atas nih. Karena dengar di sosial media dengan ustadz yang luar biasa terkenal, turun jadinya. Ada juga yang baru belajar, dia sholatnya belum nggak hafal hadis, tapi nyalahkan orang-orang itu hadisnya nggak ada. Ngerti nggak? Itu luar biasa Pak. Sosial media itu negatifnya sangat luar biasa. Maka kembali lagi, belajar ilmu itu harus kepada guru. Kalau dengar guru itu gimana guru? Nggak sekali pertemuan. Dari kita kenalan sama dia langsung, makanya Ustadz Abu Somad, masalah cakapnya, pembahasannya bagus-bagus nih, saya dengar dia aja, boleh silakan, tapi jangan lupa untuk kehadirin majelis-majelis yang offline. Karena guru-guru itu orang-orang terdekat kamu yang ngerti agama, paham kalian tuh di mana. Belum bisa baca kitab kuning, dia baca tafsir. Belum bisa baca fikih, dia baca usul fikih. Yang ada itu terjadi sekarang. Banyak pemahaman Islam yang menjadi keras. Yang menjawab karena orang-orang sekarang nggak mau belajar agama Islam. Saya sedih.
Saya merasakan sendiri. Kita waktu penelitian di Turki, di Indonesia juga sama. Fobia Islam. Padahal Islam nggak ngajarin kayak gitu. Orangnya belum sholat nih. Satu kampung masih ajak-ajakan sholatnya 3 waktu, 2 waktu. Diajarin sama kampung itu sholat itu khusyuk. Kalau sholat itu khusyuk maka celaka. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Nggak ada yang sholat jadinya. Padahal harusnya apa? Itu tadi tadrijan. Orang kampung itu bukan diajarin kecelakaan orang sholatnya dulu. Apa fadilah sholat. Kenapa harus sholat? Kalau sholat dapat apa? Udah sering sholatnya udah bagus, baru naik lagi tingkatnya. Sudah bagus, baru naik lagi tingkatnya. Makanya itu perlunya belajar ilmu agama secara offline gitu kira-kira. Kalau ada gurunya yang bisa diirtibat langsung online pun tidak masalah. Yang penting kita sama dia. Karena guru lah yang mengetahui murid itu di level yang mana. Gitu kira-kira Pak. Berarti bisa dijatuhkan dengan Abi lebih rutin berarti ya? Maksudnya kurang lebih gitu ya Mbak Laresnya? Bisa aja. Oke. Mungkin ada lagi teman-teman? Ini sudah menjelang. Oh Pak Ruli. Oke, karena tadi udah masuk ke mazhab, kebetulan tadi memang mau nanya terkait itu. Mazhab ini karena orang awam nih, masih belajar Abi. Jadi kan mazhab tadi ada 4 ya. Bagaimana kita memilih nih, untuk katakanlah kita baru tahu, oh ternyata ada mazhab nih. Saya juga akan baru waktu kecil nggak tahu ada mazhab, jalan sholat gitu aja. Nah terus tahu ada mazhab ada 4. Nah, bagaimana kita mempertimbangkan memilih mazhab tersebut? Kemudian yang tadi jadi persoalan sekarang kan sering kali orang membandingkan antar mazhab. Padahal misalnya niatnya semuanya baik gitu ya. Nah bagaimana kita menyikapi perbedaan mazhab itu ketika misalnya, oh ketika di masjid ini mazhabnya berbeda, apa yang kita harus lakukan gitu-gitu. Termasuk di Indonesia dengan di Mekah gitu kan berbeda mazhab ya, Syafi'i dan Hambali ya. Nah itu lebih ke situ sih. Ya. Seru bahasanya. Ini spesialis saya nih, spesialis. Iya nih Pak. Baik. Saya sering berdebat Pak, jadi suka berdebat nih. Baik, bagaimana cara memilih mazhab ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak, anak-anak, calon anak-anaknya mungkin ada insyaallah. Mas Akbar sudah ada ya anaknya. Baik. Allah berfirman, likulli ummati ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat, kaum, negara, kelompok, suku, Allah sudah tetapkan jalan mereka masing-masing, Bu. Kembali lagi ya, Allah sudah tetapkan jalannya masing-masing. Sebelum saya masuk kepada mazhab, jangan salah paham, mazhab ini nggak kayak saya pernah ditanya waktu itu berdebat. Jadi saya di Istanbul ngobrol dengan apa Pak? Ini pastor. Gerejanya bukan gereja Katolik atau Protestan. Ortodoks, sholat juga mereka. Oh berarti kalian sama kayak Katolik dong, sama Protestan gitu. Ada 4 mazhab, tidak. Kita bedanya, mazhab memiliki satu sumber yang sama. Cuman pemahaman yang berbeda. Kalau agama lain, kitabnya pun beda. Oke sampai situ. Yang kedua, bagaimana memilih mazhab? Baik, kembali saya bilang, semua orang itu udah Allah kasih jalannya masing-masing Pak. Contoh saya kasih tahu nih, dalam mazhab Hanafi nggak boleh makan seafood. Tahriman makruh. Dalam mazhab Hanafi kurban itu wajib bukan sunnah. Baik, coba kita bayangkan ya, orang Indonesia semuanya pakai mazhab Hanafi. Kerang-kerang yang dijual di kedai-kedai itu Pak, ada toko kerang siapa yang makan? Mie Aceh nggak ada laku berarti. Enggak, jangan kan kayak gitu, Pak Ruli nggak bisa buka Minapoli ya kan? Iya kan Pak? Ya bayangin ya. Terus Indonesia, contoh nih yang kurban. Wajib kurban mahal. Indonesia ekonominya menengah ke bawah. Coba kita bayangin mazhab Hanafi ada di Indonesia. Semua itu, aduh orang yang kurang makan aja gimana mau kurban, dapat dosa dong mereka. Kebalikannya nih, contoh lain, mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanafi, itu udah Hanafi Syafi'i sudah. Maliki, mazhab Maliki itu Pak biasanya di Afrika, orang Afrika nih. Dalam mazhab Maliki makan dob itu biawak. Dan makan ular itu boleh, Pak Ruli. Coba kita bayangkan mazhab Syafi'i kan haram, mazhab Hanafi apalagi, lebih hassas mereka gitu kan. Baik, mazhab mereka ini kita pakai bayangkan di Afrika yang sulit dapat makanan. Jadinya apa coba? Mau makan mereka mati. Contoh lagi, saya bayangin nih ibu-ibu, saya tahu ini. Dalam mazhab Hanafi, keluar darah ini, darah keluar, wudunya batal. Apa kabar orang Indonesia yang banyak jerawatnya?
Ketika sholat nggak senyucuk batal dong sholatnya. Tapi mazhab Syafi'i udah gitu kan? Di dalam mazhab Syafi'i malah tidak batal. Nah, maksudnya apa Abi Korn ini? Allah sudah taruh itu semua. Sistemnya udah sangat detail sesuai dengan daerahnya kita masing-masing. Mas Ruri di Indonesia pengen mazhab Hanafi, silahkan. Asal Hanafi, nggak yang lain. Maliki, silahkan saja. Gitu ya. Nah, bagaimana menyikapi orang yang mazhab yang lain? Menyikapinya gini Pak, yang sedikit mengikut kepada yang banyak. Yang sedikit mengikut kepada yang banyak. Saya kasih hafal. Saya misalkan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu tidak baca bismillah di awalnya, tidak zahir. Jadi Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Coba nih bayangin saya imam di masjid sini, Masjid Agung nih. Atau masjid yang dekat deh. Langsung dibilang apa sih Pak? Sesat. Saya sedikit, itu jumhur banyak, maka ikutinlah yang banyak. Kebalikannya nih. Bapak ke contohnya nih, contoh ke Turki misalnya, mazhab Hanafi. Orangnya nggak tahu, kalau orangnya tahu nggak masalah. Orangnya nggak tahu. Terus kalau lihat Bapak sholatnya beda kan, alhamdulillah waladhdallin. Mereka nggak baca amin. Nggak pakai. Orang Turki nggak pakai amin. Kita pakai amin. Coba bayangin Bapak di masjid Turki, waladhdallin. Amin kata Pak Ruli. Saya sholat gimana coba? Sendirian. Maka sesuaikanlah keadaan. Waladhdallin. Amin. Gitu. Selama benar-benar mengikut daripada salah satu yang 4 diperbolehkan. Lalu bagaimana kita memilih? Kita ikut aja yang banyak. Di Indonesia apa? Syafi'i. Yang cocok lah bahasanya. Cocok itu untuk kita adalah Syafi'i. Mazhab Hanafi salah satu mazhab yang saya jujur lumayan berat. Mereka sholat wajibnya sehari 6 kali Pak. Sholat witir itu wajib. Jadi nggak bulan Ramadan doang. Witir wajib. Bapak pengen puasa sunnah. Terus tiba-tiba siang hari capean banget minum. Kalau kita kan nggak apa-apa Bang. Dapat pahala. Dapat setengah kan. Mereka harus diganti. Gitu. Jadi kebanyakan. Nah dari situlah. Tapi 4 mazhab ini Allah sengaja buat itu ikhtilafu ummati rahmatun wasiyah. Perbedaannya mereka itu rahmat yang sangat luar biasa. Contoh kita umroh ketika di Mekah. Ketika kita tawaf itu tidak pakai Syafi'i. Kita taklid kepada mazhab Hanafi. Jadi coba bayangin, kita mau umroh ke Sentul, perempuan, tuk gitu. Cari tempat wudhu jadi pintu 3 jauh, muter. Ya kan? Maka kita mazhab Hanafi. Kayak gitulah kira-kira. Bisa dipahami Pak Ruli ya? Insyaallah. Ada namanya taklid Pak. Taklid itu boleh mengikuti mereka. Kalau kita bahas ini, Bapak ke masjid umum contohnya di mana lah, negara mana? Masjidnya umum, orang-orangnya awam. Maka sesuaikan apa kita jangan sampai nonjol perbedaan. Tapi kalau di kampus memang belajar 4 mazhab, Bapak sholat di masjid kampus, ya silakan aja, pertahankan saja. Kita dulu saya merasakan imam, saya ingat Allahu Akbar. Itu ada masih ada ini video yang kita ada di tengah-tengah kita gitu. Ada yang Allahu Akbar, ada yang gini. Pas saya lihat videonya, keren juga saya ya. Makmum saya bergerak macam-macam. Mungkin ada terakhir kali ya. Mungkin terakhir dari teman-teman, monggo ada pertanyaan lagi. Setelah itu mungkin bisa ditutup dengan doa ya. Monggo teman-teman, ada lagi? Mbak Firta nih. Oh, Mas Haris lagi. Oke, monggo, Mas Haris. Oke, terima kasih. Mau nanya ini Abi, terkait dengan tadi Abi sempat mention perang ya. Perang Badar itu kan di Ramadan. Nah, sebenarnya dalam Islam itu perang itu seperti apa sih Abi gitu? Karena kan ada beberapa bulan yang memang diharamkan untuk berperang ya. Nah, kenapa ini di Ramadan yang suci ini ada perang gitu, Bi? Pertanyaannya lumayan berat nih, level 23 nih. Skin level 23. Baik, kenapa boleh waktu itu Rasulullah SAW perangnya kok di Ramadan? Ya. Secara syariat, ketika inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ketika diciptakan bumi, Allah sudah ciptakan 12 bulan, Mas.
Jadi nggak zaman Nabi aja bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu ada, enggak. Dari sebelum zaman Nabi, bulan ini ada. Dan 4 bulan ini, saking mulianya Allah taruhkan kemuliaan tersebut, ada 4 namanya bulan haram, nggak boleh perang. Apa aja? Bulan Muharram, kemudian bulan Zulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. 4 bulan ini nggak boleh perang. Kenapa? Saking mulianya. Orang Arab sendiri pun nggak agama Islam waktu itu, mereka menghormati nggak perang. Gitu ya. Selain ini, diperbolehkan perang, termasuk pada bulan Ramadan Syarif. Karena perbedaan rahmat yang Allah turunkan di 4 bulan sama Ramadan Syarif ini beda. Kenapa bedanya? Allah tuh, kenapa Ramadan Syarif ini jadi mulia? Kenapa nggak dari dulu ada 5 bulan haram? Kenapa bulan itu? Bulan Ramadan Syarif jadi sangat mulia. Kenapa? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan tersebut. Baru mulia. Lihat. Syaraful makan bil makin. Kemuliaan suatu tempat itu dengan siapa yang ada di dalamnya. Mas Nabi belum ke Madinah, Madinah namanya Yastrib, kampung ya Allah, kebun kurma nggak ada apa-apa. Ketika Nabi ada jadi mulia. Mekah juga mulia, kenapa? Karena ada Mekah Mukarramah, Kaibah Mu'azzamah dalamnya. Nah, bulan Ramadan juga waktu itu kenapa mulia? Karena turunnya Al-Quran pada waktu itu. Tapi tidak seperti haram yang tadi yang 4. Maka tetap diperbolehkan perang. Kemudian kita membahas perang. Dalam ayat Al-Quran, Pak Ruli, ibu-ibu, kalau Allah sudah bilang satu hal, itu berlaku sampai hari kiamat. Wajahidu, dan berjihadlah kalian. Itu bakal berlaku ayat sampai hari kiamat. Enggak cuma ayat itu aja. Permasalahannya jihadnya bagaimana? Kalau dulu pakai perang, karena memang mempertahankan wilayah, zaman sekarang wilayah sudah jelas. Bagaimana berperangnya? Berperangnya adalah dengan mempelajari ilmu, dengan berdakwah, dengan mengajak orang. Karena kita sadar tidak sadar sedang berjuang. Kita sedang melawan dampak negatif daripada TikTok misalnya. Kita jaga anak-anak kita kan berperang. Ini juga termasuk berperang dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya, tahu nggak mas? Ada satu hadis Rasulullah SAW. Man akrama aliman, barang siapa yang memberikan sedekah, memberikan akrama, kemuliaan kepada orang alim. Faka'an nama akrama sab'ina nabiyan. Bagaikan memberi kemuliaan kepada 70 nabi. Sekarang kita ngundang Rasulullah SAW sini nggak bisa. Ya kan? Tapi dengan memuliakan alim tersebut, orang yang berilmu, kita bisa dapatkan kemuliaan tersebut. Man akrama muta'aliman, barang siapa yang memuliakan orang santri atau pelajar ilmu agama, faka'an nama akrama sab'ina syahidan, bagaikan ikram kepada 70 orang syahid. Kok bisa? Karena ini juga mereka adalah orang yang sedang berperang. Kita mungkin nggak Allah Allah nggak kasih nasib takdirkan sebagai orang yang paling depan, bukan orang yang belajar, bukan orang yang ngajar. Allah takdirkan kita sebagai orang kantoran, maka tugas kita juga ada mendorong orang yang sedang berjuang di depan itu dengan itu tadi. Bayangin gak ada orang yang belajar ilmu agama sekarang, maka jadinya apa? Jadi jawabannya seperti itu. Kenapa boleh? Karena haramnya beda seperti 4 bulan yang lain. Dimuliakan itu karena turun Al-Quran di dalamnya. Jadi tidak ada hubungan sama sekali, makanya boleh berperang pada waktu itu. Kemudian apakah berperang sekarang masih ada? Masih. Berperang sekarang tidak dengan pisau, tidak dengan perang, tidak dengan bom. Tapi dengan apa? Dengan akidah, dengan pemahaman, dengan pikiran, dengan ilmu. Gitulah kira-kira. Gitu. Dan satu lagi, kata Rasul, pas waktu itu perang Yarmuk itu gede banget. Sampai orang itu nggak punya lagi apa-apa dalam rumahnya untuk ngasih logistik kepada orang yang mau perang. Saking ngerinya gitu. Pas menang, Rasul bilang, roja'tu mina jihadil asgor ila jihadil akbar. Saking susahnya perang, udah menang, Rasul bilang, kita kembali dari perang yang kecil, perang yang besar. Sahabat bilang, perang yang besar apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Berat. Gitu. Kira-kira gitu. Hawa nafsu nggak kayak setan. Setan auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, berangkat pergi, lari, azan lari. Tapi hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita enggak. Satu hawa nafsu setara dengan 72 setan. Saking luar biasanya. Kira-kira gitulah Mas Aris. Oke, mungkin gitu aja ya. Semoga apa yang dikatakan oleh Abi Korin menjadi bahan bakar kita nih untuk bisa melewati udah 3/4 ya? Atau sudah setengah ya? Sudah hampir setengahnya di bulan Ramadan ini. Ya. Sebelumnya mungkin kembali saya mau ngucapin terima kasih nih untuk Pak Ruli. Alhamdulillah kembali diberi fasilitas untuk bisa kita teman-teman semuanya belajar agama lebih dalam. Juga alhamdulillah membedakan untuk kali ini kita open access ya. Mungkin ke depan bisa jauh-jauh hari nih kita bukanya sehingga nggak dadakan nih. Persiapan juga orang-orang.
Gitu mungkin juga teman-teman terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ya nih, deadline kerjaan, tuntutan THR nih Bi ya. Jadi mereka jadi memang kemarin kemarin jadwal nyamain jadwal dengan Abi Korni agak susah nih. Jadi insya Allah ini jadi jadi kekuatan kita untuk bisa lebih baik dalam melakukan amal-amalan di bulan Ramadan. Mungkin Pak Ruli sendiri ada tambahan Pak sebagai penutup, nanti ditutup oleh Abi Korni Pak. Baik. Ya. Terima kasih Mas Akbar sudah memfasilitasi. Jadi alhamdulillah Abi Korni semenjak program Minapoli mengaji ya, tidak terasa udah 1 tahun berjalan, dan alhamdulillah setiap minggunya Mas Akbar bisa memfasilitasi ya teman-teman semua di sini untuk menambah ilmu agamanya ya dari waktu ke waktu, dan juga bisa berdampak positif pada keseharian kita ya. Itu. Terima kasih Abi Korni sudah menyempatkan waktu, teman-teman yang hadir di sini dan juga bergabung lewat Zoom. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini kita diskusikan bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Itu saja, terima kasih, saya kembalikan ke Mas Akbar. Abi Korni mungkin bisa ditutup dengan doa Abi. Baik, kita doa bersama-sama. Nanti sebelum Al-Fatihah saya akan kasih ruang jarak antara sebelum Fatihah dan akhir doa supaya kita berdoa doanya kita masing-masing Pak. Majelis ini insya Allah majelis mulia, berkahnya ada di bulan Ramadan, di waktu yang mulia dekat buah iftar, jarang-jarang kita kayak gini. Amin, doanya juga bareng-bareng, luar biasa. Nanti akan saya doa, saya sempatkan, silahkan doa banyak-banyak baru saya Al-Fatihah, saya akan jedah nanti. Baik, amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت أرحم الراحمين أنت مولانا أنت أكرم الأكرمين أنت مولانا أنت أرحم الراحمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل هذا الفاتحة الشريف والإخلاص الشريف والمجلس الشريف أولا هدية واصلة إلى روح النبي الرحمة وإلى أرواح أهل بيته وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح جميع سلسلة ساداتنا الكرام قدس الله أسرارهم أجمعين وإلى روح أستاذنا الكرام قدس الله سره العزيز اللهم اجعل هذا جزءا من جزء صدقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزءا من جزء هديات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواحنا إلى مقام أرواحنا وإلى أرواح آبائنا وأقربائنا وتعلقاتنا خاصة إلى هداية أمة محمد خاصة إلى هداية أولاد أمة محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم زمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم اللهم يا مجيب المضطرين ويا صريخ المكروبين اكشف عنا همنا وغمنا وكربتنا فإنك ترى ما نزل بنا وبالمؤمنين جميعا اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين بحق اسمك العظيم الأعظم وبمعاك العز من أرشك ومنتهى رحمة من كتابك ومنتهى الفضل في نبيك الرحمة يا رحمن الدنيا ويا رحم الآخرة اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد في الأولين وصل على سيدنا ونبينا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واحشرنا معهم بمغفرتك وبرحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير.
Allahumma rzuqna wa walidayna wa ahlana lailatal qadar. Allahumma rzuqna wa walidayna wa ahlana lailatal qadar. Allahumma rzuqna wa walidayna wa ahlana lailatal qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mu'in. Oke baik, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.